Welcome to new normal. Saya rasa itu adalah jargon yang sekarang paling sering kita dengar di masyarakat. Karena apa? Mungkin setelah pandemi ini kita akan menghadapi situasi yang baru bagi kita semua. Mungkin salah satunya yang kita sudah terbiasa adalah kita akan menggunakan masker setiap saat dan kita harus sediakan hand sanitizer saat kita keluar berjalan-jalan. Bagaimana dengan kita nanti bila kita menuju ke rumah sakit? Karena kita tahu bahwa rumah sakit adalah tempat berkumpulnya para pasien dan mungkin akan sedikit berisiko bila Anda harus ke rumah sakit. Padahal Anda wajib ke rumah sakit, mungkin karena obat Anda habis atau mungkin ada keluhan lain yang mungkin harus Anda konsultasikan dengan dokter. Oleh karena itu, RSA memiliki layanan baru berupa Jumpa Dokter. Jumpa Dokter atau Journey for Online Electronic Medical Professional Assistance. Ini merupakan layanan terbaru dari Rumah Sakit Akademi Universitas Gadjah Mada, di mana Anda bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis di rumah sakit kami tanpa harus datang ke rumah sakit. Oke, jadi kenapa Anda perlu menggunakan Jumpa Dokter? Satu, tentu saja Anda jadi tidak perlu meninggalkan rumah. Anda tidak perlu dandan, Anda tidak perlu khawatir kontak dengan orang lain dan pasien lain, terutama di rumah sakit. Yang kedua, Anda tetap bisa berhubungan dengan dokter yang mungkin sudah Anda temui sebelumnya dan sudah Anda percayai. Karena dokter-dokter yang akan Anda temui adalah dokter yang berpraktek di rumah sakit UGM. Dan yang ketiga, karena ini berhubungan dengan rumah sakit UGM, maka data Anda atau data konsultasi Anda akan tersimpan di medical record kami, dan apabila nanti Anda perlu untuk datang ke rumah sakit, data tersebut tetap tersimpan dan akan berkelanjutan. Jadi sebagai contoh, misalnya Anda adalah penderita penyakit kronis seperti hipertensi atau penyakit gula Anda dan harus meneruskan pengobatan, Anda tidak perlu khawatir karena dengan telemedicine ini atau dengan Jumpa Dokter, Anda tetap bisa berkonsultasi dan menyesuaikan obat Anda tanpa harus repot-repot datang ke rumah sakit. Atau mungkin yang lain, Anda mau melakukan tindakan bedah seperti pada pasien saya, Anda mau melakukan operasi penggantian sendi lutut atau operasi ligamen dan Anda masih pikir-pikir nih, masih mau berdiskusi, Anda bisa berdiskusi dengan saya dengan cukup nyaman, mungkin dengan ditemani anggota keluarga yang lain tanpa Anda harus repot datang ke rumah sakit ini. Untuk mengakses layanan Jumpa Dokter ini sebenarnya cukup mudah. Anda tinggal menghubungi nomor WA kami di 0811-2856-210. Setelah itu, Anda akan mendapatkan balasan berupa informasi link untuk mendaftar. Anda bisa mendaftar dengan mengisi link tersebut dan mengisi form general consent dan form jadwal Jumpa Dokter. Setelah mengisi form, Anda dapat melakukan pembayaran dan mengupload bukti transfer di link tersebut. Setelah pendaftaran melalui link selesai, kemudian kami akan Anda dapat melaksanakan konsultasi bersama dokter RSA UGM dengan cepat, aman, dan nyaman. Salam friendly and caring hospital. Selamat pagi bagi sahabat-sahabat RSA. Hari ini kita masih dalam rangkaian acara ulang tahun HUT RSA yang ke-9. Kita akan mengadakan talkshow kesehatan memang hari ini, dan hari ini saya sudah ditemani oleh dua teman dan dua narasumber kami. Topik yang akan kita angkat hari ini, seperti tertulis di belakang ya, adalah intervensi dan stimulasi anak dengan berkebutuhan khusus tapi di masa pandemi. Nah, ini menariknya memang karena sekarang kita dalam kondisi pandemi ini, banyak hal yang dulu bisa kita lakukan yang sekarang tidak bisa kita kerjakan lagi, atau kalaupun kita kerjakan dengan metode yang sedikit berbeda. Oke, di depan saya ini sudah ada nih Dr. Ade Febrina Lestari, spesialis anak konsultan. Jadi beliau ini memang konsultan tumbuh kembang di RSA UGM dan sudah melanglang buana kemana-mana, Dr. Ade ini ya? Sekitar aja. Oh, sekitar aja, oke. Ya. Dan nanti kita punya satu narasumber lagi dari WKCP ya, dari ini Wahana Keluarga Serebral Palsi DIY. Di sini ada Bu Anisri Lestari yang monggo, yang selama ini beliau aktif di WKCP sudah 8 tahun ya, Bu Anis ya? Dari tahun 2011, oke. Jadi WKCP itu berbarengan dengan RSA kayaknya lahirnya ya. Cuma selisih bulan aja kayaknya. Dan selama ini sepertinya WKCP juga berjalan beriringan dengan RSA ya. Jadi setiap kali ada acara apa WKCP ikut, selalu ada acara apa di RSA WKCP ikut. Ya memang sudah partner dari dulu karena kita berawal dari tumbuh. Jadi kita pas acara pembukaan RSA ya kalau nggak salah ya Bu Anis. Iya ya. dong, kita pertama kali itu ya. Sering kolaborasi ya, alhamdulillah.
Sampai sekarang masih berjalan ya. Salah satunya adalah terbukti dengan hari ini. Hari ini kita mengadakan talk show bersama dengan perwakilan dari BKCP. Oke, mungkin kita akan sampaikan ini dulu. Kita akan sampaikan materi awal dulu. Jadi materi awalnya nanti akan disampaikan dari Dr. Adit mengenai hal yang utama adalah intervensi dan stimulasi anak berkebutuhan khusus di rumah selama pandemi. Nah, ini menarik sekali. Nanti mungkin akan banyak hal yang bisa kita gali dari sini. Monggo, Dokter Adi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sekali, Dokter Sama-sama. Boni, spesialis THT yang luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar, berambut kuning, dan suka ceria lah pokoknya ya, luar biasa. Terima kasih, Dokter Boni. Selamat pagi, Bu Anis. Ya, semoga sehat semua. Tenang sekali. Sekarang ya, nanti Bu Anis sharing pengalamannya yang luar biasa ya. Izin saya dulu ya Bu Anis. Oke, kita mulai presentasinya sedikit aja, singkat, tapi memang saya agak terlalu banyak mungkin slide-nya saya usahakan lebih singkat. Ya, lanjut. Sedikit aja kurikulum vitae tadi sudah disampaikan ya. Jadi ini ada untuk balik lagi. Jadi ini saya ambil dari curhat sebuah artikel yang dari ibu dengan anak berkebutuhan khusus ya, yang maaf nih, gimana? Oh, soalnya kurang dekat. Sudah oke, sudah jelas sekarang. Diangkat lagi. Nah, segini. Oke, sudah? Ya, sip. Oke. Ya, jadi ini adalah salah satu curhat dari seorang ibu kita yang masuk dalam satu artikel yang menyatakan bahwa orang tua yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus itu harus selalu berubah ya. Jadi dia harus jadi sabar, dia harus berubah jadi perawat, ya. Dia bahkan harus berubah menjadi seorang ahli hukum kadang ya, karena memang dia menjadi mediator untuk semua aktivitas yang harus dilakukan oleh anaknya yang berkebutuhan khusus ya. Jadi lanjut. Secara keseluruhan kita ulangi lagi bahwa anak itu bukanlah miniatur orang dewasa. Jadi bukanlah sosok dewasa tapi pendek dan kecil ya, tidak. Jadi kita kembali lagi sedikit mengingatkan bahwa anak itu adalah sejak dari janin sampai dengan usia 18 tahun. Sehingga selama masa tersebut anak itu masih mengalami pertumbuhan, perkembangan dan proses belajar yang selalu berkesinambungan. Lanjut. Nah, ini sedikit kebutuhan dasar karena kita akan masuk bicara masalah stimulasi dan intervensi. Jadi memang kebutuhan dasar anak itu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, jadi yang memenuhi siapa ya? Pasti orang tuanya harus memenuhi untuk anaknya atau caregiver-nya. Jadi mulai dari asah, asuh, kemudian asih. Nah, ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau untuk asuh itu kebutuhan untuk biofisik. Jadi orang tua itu memenuhi kebutuhan anak dalam hal sandang, pangan, papan, kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan termasuk imunisasi di dalamnya, kemudian dia harus olahraga, dicukupi juga, dan juga harus rekreasi ya. Tidur yang cukup juga sangat penting. Kemudian asah itu apa? Asah itu adalah termasuk diantaranya adalah stimulasi ya, jadi proses anak untuk selalu belajar baik itu di dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan luar keluarga seperti sekolah maupun lingkungan teman. Kemudian asih ini kasih sayang, jadi kalau kasih sayang itu perasaan anak harus dipenuhi dalam hal ada perasaan bahwa dia itu dicintai, gitu. Dia dihargai, dia dilindungi, dia didukung ya, kemudian dimotivasi sehingga harapannya nanti anak bisa berkembang dengan baik. Lanjut. Nah, bagaimana dengan anak berkebutuhan khusus, Bapak Ibu semua, atau kita sebut sahabat sehat ya? Iya, sahabat sehat. Oke. Buat sahabat sehat. Jadi anak berkebutuhan khusus ini sudah tercantum dalam Permenkes juga ya. Ada sekitar 12 yang termasuk dalam kriteria anak berkebutuhan khusus. Jadi termasuk diantaranya adalah disabilitas penglihatan, kemudian disabilitas untuk pendengaran, disabilitas fisik. Jadi kalau untuk cerebral palsy Ibu masuk ke disabilitas fisik, walaupun bisa ganda, karena kadang disertai dengan disabilitas yang lain ya. Masih belum, mohon maaf ya. Kemudian
dia ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas juga ini Iya. masuk dalam ABK ya. Kemudian dengan autism spectrum disorder juga masuk slow learner. Slow learner itu adalah kelompok anak yang kemampuan belajarnya mungkin di bawah rata-rata, tapi dia tidak masuk dalam disabilitas intelektual ya. Kemudian ada specific learning disorder atau disability, jadi kesulitan belajar yang spesifik. Mungkin kita sering menemukan anak-anak yang di sekolah ya, tampaknya kayaknya perkembangannya baik-baik aja, tapi begitu masuk usia sekolah, dia terhambat sekali kemampuan membaca misalnya ya. Kecepatan membacanya kok kurang dibanding teman-temannya, atau dia berhitung lama, suka balik-balik, suka masih belum bisa sesuai dengan harusnya sesuai dengan kemampuan di usia tersebut. Kemudian gangguan kemampuan komunikasi mungkin ya, gitu. Jadi kemampuan bahasa ekspresif, kemampuan reseptifnya, pragmatik itu juga terganggu. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah kemampuan atau potensi kecerdasan yang istimewa. Jadi justru superior kalau kita tes IQ. Ya, tapi itu masuk dengan anak kebutuhan khusus. Jadi jangan salah bahwa anak yang sangat cerdas ya dengan IQ superior itu masuk kriteria dari anak kebutuhan khusus karena kebutuhannya berbeda. Jadi ya lanjut next. Nah, jadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi pada orang tua dan pada anak di sini ada suatu kondisi di mana orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu biasanya ketika orang tua diberi informasi bahwa anaknya mengalami diagnosis ini, biasanya orang tua akan merasa perubahan perasaan, emosi itu yang mungkin luar biasa, sifatnya mungkin naik turun ya Bu Anis ya, gitu, karena harus menerima bahwa ternyata anak saya punya kondisi khusus yang saya harus catch up. Kemudian orang tua juga dituntut punya keterampilan spesifik ya. Jadi karena anak punya kondisi khusus, sehingga orang tua dituntut orang tua harus bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini juga menjadi beban dari orang tua juga sebenarnya, benar ya Bu Anis ya? Iya, nanti saya nanti cerita nih mungkin benar-benar ya. Terus stresnya justru luar biasa. Jadi beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa melalui indeks misalnya parenting stress index PSI itu dibandingkan antara orang tua yang mempunyai anak dengan kebutuhan khusus dibandingkan dengan yang tipikal anak yang tanpa kebutuhan khusus, memang stresnya akan lebih tinggi ya. Bahkan kualitas hidup orang tua itu juga sangat terpengaruh. Itu juga dari penelitian menunjukkan baik itu anak CP, Down syndrome, atau anak dengan penyakit kronis atau kebutuhan khusus lain, autis dan lain sebagainya, kualitas hidupnya juga dia akan lebih rendah dibandingkan orang tua tanpa kebutuhan khusus, anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian orang tua akan dijejali banyak sekali program untuk orang tua ya, supaya bisa melakukan intervensi sendiri pada anaknya misalnya, karena kita tahu sehari-hari itu anak itu sebenarnya kan di rumah ya Dokter Boni ya, Bu Anis ya, jadi bukan di rumah sakit gitu. Nah, jadi harapannya ketika berada dalam itu anak juga mendapatkan tetap intervensi atau terapi. Bagaimana dengan anaknya itu sendiri? Anak itu biasanya ketika di awal-awal ya memang di masa-masa awal sebagai terdiagnosis sebagai misalnya high risk infant, kemudian berkembang menjadi masa kanak-kanak, itu sering sekali mendapat terapi medis. Nyatanya memang seperti itu. Kemudian dia mendapatkan assessment, kemudian dia harus mendapatkan early intervention. Kemudian ada sekolahnya mungkin khusus juga ya, sehingga anak itu akan lebih banyak meluangkan waktu di rumah sakit gitu, bolak-balik. Sampai orang tua kadang-kadang mungkin merasa rumah sakit itu seperti rumah kedua gitu ya, capek ya. Berat bebannya ya. Berat ya. Jadi kita mau kasih tahu ini sebenarnya bukan sesuatu yang ringan kalau kita sudah ada, ini merupakan anak yang high risk, kemudian menjadi anak berkebutuhan khusus. Ini prosesnya sangat panjang dan bahkan nanti dia akan menjadi dewasa berkebutuhan khusus. Nah, proses mulai dari awal sampai berusaha kita usahakan sampai dewasa berkebutuhan khusus ini, tugas kita di dokter anak, tim dokter anak itu adalah optimalisasi perkembangan, karena kita tahu setiap anak itu punya potensi. Kita neglected, jadi kita udah nggak bisa lagi nih. Nah, padahal stimulasi intervensi itu sangat penting, terutama untuk perkembangan otak atau brain development. Next. Lebih dekat ke mic ya. Ini harus dekat mic ya.
Jadi ini sedikit saja ya. Ini adalah gambaran untuk high risk infant, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa sekolah ya. Jadi di mana early intervention program itu sebenarnya kita persiapkan betul-betul untuk anak sebelum masuk sekolah, usia sekolah ya. Jadi Malah usia sebelumnya 6 ya, malah 7 sebelumnya. tahun itu kan sudah masuk sekolah. Kita sudah wajib mengklasifikasikan anak tersebut akan masuk sekolah mana gitu. Jadi masuk sekolah reguler kah, atau bisa masuk sekolah inklusi, atau memang sekolah khusus misalnya ya, berdasarkan atas disabilitas anak tersebut. Jadi kita tidak bisa tuh sepanjang terus-terusan kita masuk membuat anak tersebut selalu hospital base gitu ya. Jadi hospital base kita usahakan memang betul-betul ketika anak terdiagnosis sampai masa siap usia sekolah, sehingga harapannya anak itu siap sekolah yang tepat. Nah, itu tugas kita di situ. Tapi jangan sampai kebalik, karena kebanyakan orang tua juga datang kadang-kadang terlambat. Datang ke kita misalnya udah 5 tahun, udah 4 tahun. Jadi catch up untuk early intervention sampai ke usia sekolahnya hanya sisa sedikit waktu saja ya. Lanjut. Nah, sekarang ada si virus pandemi nih ya, ada SARS-CoV-2 ya. Jadi bagaimana setelah ada pandemi COVID-19? Jadi ternyata sih ambil di artikel jurnal, jadi karena beberapa anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya, di sini dengan adanya pandemi COVID memang akhirnya disuruh lebih banyak di rumah. Jadi akhirnya sedikit berkunjung ke rumah sakit, padahal target kita memang di early intervention itu benar-benar mempersiapkan anak ya, supaya dia siap untuk masuk. Ada beberapa kegiatan ya atau layanan kesehatan yang berupa terutama manajemen spasticity. Kita tahu kayak contoh cerebral palsy ya Ibu ya. Cerebral palsy manajemen utama sebenarnya kan spastisitas, sama untuk bagaimana bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Terus terapi perilakunya jadi terhambat juga ya. Tadi manajemen spasticity terganggu. Terapi perilaku, kemudian terapi rehabilitasi medis itu seperti terapi bicara, okupasi, fisioterapi, sensori integrasi, dan lain sebagainya itu juga terganggu, sehingga ini prioritasnya jadi berubah. Prioritasnya adalah dari pemerintah pun bahwa keluarga, yaitu orang tua, anak, family lainnya, itu agar selamat dulu kan gitu ya. Selamat dulu nih, bahkan kegiatan kita di rumah sakit kita sempat medical check up pun kita tutup ya Dokter Boni ya, karena memang gimana caranya supaya masyarakat tidak berkumpul, tidak begitu kontak sama pasien gitu ya. Bulan Maret itu ya. Ya, itu di awal-awal ketika kita baru awal kita melakukan betul-betul beberapa layanan kesehatan kita ada yang bisa buka, ada yang tutup gitu ya, karena kita persiapan dulu kan. Waktu itu kita lingkungan kerjanya kita betulkan, alurnya kita betulkan. Kita sekarang alhamdulillah ruangan kita hampir semuanya ada ex-house ya. Jadi insya Allah aman. Yang mau kami tekankan di RSA ini juga kita sudah ada zonasi ya. Zonasinya lebih tertata dengan baik. Jadi ada zonasi khusus infeksi sama reguler atau yang non infeksi gitu. Dan semua ruangan pun sudah alhamdulillah kita pasang ex-house semua. Jadi partikel-partikel virus minimal sudah pada tidak berputar di dalam ruangan. Berputar di dalam ruangan ya. Kemudian kita tambah juga tetap ruangan-ruangan yang resiko pasiennya banyak kita kasih HEPA filter juga ya. Jadi harapannya udara di ruangan tersebut jadi lebih bersih. Lanjut. Ya, jadi ada beberapa model program intervensi untuk anak kebutuhan khusus yang kita masukkan dalam early intervention service yang seperti tadi sudah kita sebutkan sebenarnya ya. Ada intervensi untuk developmental delay, kemudian ada terapi bicara dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya sebenarnya ini ada yang family base ya, mungkin saya bilang family base, tapi individual family service plan. Jadi di sini fokusnya pada keluarga, mempersiapkan anak tersebut nanti kalau di rumah seperti apa. Satu lagi adalah Individualized Education Program IEP. Jadi setiap anak berkebutuhan khusus tidak pernah ada satupun yang sama terapinya. Karena sifatnya harus, yang benar itu sifatnya harus individualized. Tailor-made. Jadi setiap anak itu akan punya kebutuhan berbeda berdasarkan assessment dari spesialis ya. Mungkin ini butuhnya sensory processing-nya yang kurang yang mana, itu kita sesuaikan. Lanjut. Nah, ini sedikit aja perbedaan dari yang tadi family ya, sama yang individual education program. Jadi memang
Dan dasarnya sebenarnya lahir sampai dengan usia 2 tahun kita harusnya sudah bisa identifikasi ini anak high risk infant, resiko menjadi anak berkebutuhan khusus, sehingga kita sudah siapkan ke keluarga. Jadi keluarga yang harus disiapkan dulu. Disiapkan lingkungannya seperti apa supaya nanti terapinya sebenarnya tidak hanya hospital based, karena sebagian besar mereka akan tinggal di rumah gitu. Jadi dipersiapkan lingkungan keluarga, orang tuanya dikasih tahu, anggota keluarga lain yang caregiver-nya siapa, yang turut serta, kemudian lingkungannya bagaimana, Sampai bahkan masyarakat itu mungkin sampai ya, berarti. masyarakat diinformasikan, bahkan sampai diskusi masalah keuangan. Jadi masalah keuangan itu bisa nggak kalau nanti kondisinya seperti ini, nah gitu ya. Nah, ya betul. Karena ekspektasi orang tua itu kan kadang tinggi, tapi ternyata programnya sangat begini misalnya. Nah, itu harus didiskusikan. Oh, yang dilakukan keluarga itu seperti ini loh. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau yang YP memang ini usia yang lebih tua, targetnya hanya di anak tersebut gitu ya. Nah, ini nanti targetnya bisa seperti ini, kurangnya ini, kita lakukan ini di rumah gitu. Terus dievaluasi ya. Lanjut. Nah, tapi selama pandemi ini terjadi berbagai macam semacam modifikasi akhirnya ya. Jadi yang pertama tadi, jadi target-target yang semula mungkin anak itu misalnya datang ke rumah sakit harus mendapatkan early intervention service misalnya, tapi ternyata kendala ya, sehingga layanannya lebih konsentrasikan kembali ke family center program misalnya seperti tadi. Jadi menggabung antara yang family service sama IEP tapi di rumah gitu ya. Kemudian telehealth atau telemedicine. Jadi beberapa laporan di luar negeri penggunaan telemedicine meningkat bisa sampai 90%-an karena masalah pandemi. Tapi akhir-akhir ini kita pasien sudah hampir kembali normal lagi ya. Iya, betul. Kembali normal lagi karena memang kita sudah zonasi sudah baik ya, alhamdulillah gitu. Jadi layanan pasien sudah hampir kembali dan telemedicine kita juga tetap jalan. Ya, dalam hal untuk layanan untuk anak kebutuhan khusus, telehealth atau telemedicine ini bisa kita pakai juga sebagai koordinasi atau laporan orang tua dari rumah tentang perkembangan anaknya, sama bagaimana kita melakukan pemantauan kepada anak perkembangannya seperti apa melalui telemedicine. Jadi cukup jarak jauh misalnya gitu. Nah, kemudian pendidikan juga untuk anak berkebutuhan khusus yang usianya sudah sekolah, ini memang agak sulit, paling sulit ini pembelajaran jarak jauh ya. Jadi beberapa anak dengan kebutuhan khusus seperti anak autis, gangguan pemusatan perhatian, susah belajar, slow learner, dikasih pembelajaran jarak jauh, ini yang paling sulit diaplikasikan. Lanjut. Nah, ini jadi yang family center program during pandemi ini intinya adalah harus dilakukan di suasana yang natural ya. Jadi artinya apa? Di rumah, tempat dia bermain, tempat playground gitu ya. Atau kalau misalnya sekolah ada yang buka ya di tempat sekolah ya. Dan ini harus rutin, harus sifatnya rutin diulang. Rutin itu artinya apa? Dilakukan setiap hari, diulang-ulang berkali-kali. Itu adalah sebenarnya prinsip untuk intervensi atau stimulasi adalah seperti itu. Ya. Jadi dalam aktivitas rutin ini jadi dalam aktivitas yang misalnya sedang bermain, dalam proses pengasuhan atau lain-lainnya. Lanjut. Nah, implementasinya gimana gitu. Implementasinya kayaknya gampang ngomong ya, tapi sebenarnya ini sulit gitu. Karena satu, kita harus nilai pada anak tersebut, diidentifikasi dulu. Dia tetap harus assessment ke tenaga kesehatan. Nggak bisa kita itu melakukan terapi langsung. Itu nggak bisa, harus konsultasi, di-assess dulu kurangnya di masalah mana. Apakah di masalah motor, fungsi motorik kasar, motorik halus misalnya ya. Kemudian bahasa yang mana nih? Mungkin reseptif bisa, ngerti tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Ekspresifnya kurang. Atau bisa ngomong tapi dalam membentuk susunan kalimat kebalik-balik atau nggak bermakna. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian kognitif kepandaiannya seperti apa? Ada masalah atau tidak? Terus sosial, ada masalah interaksi sosial atau tidak? Kemandiriannya seperti apa? Setelah itu teridentifikasi, baru di-assess nanti lingkungannya kira-kira yang support di mana. Seperti tadi prinsip yang tadi. Jadi family, lingkungan keluarganya di-assess, dibutuhkan apa, lingkungan harus mensupportnya seperti apa. Nah, kemudian ini dicek lagi, dianalisis kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-harinya apa nih yang anak itu suka. Jadi jangan dipaksa sekali-sekali misalnya melakukan intervensi terhadap sesuatu yang anak itu belum bisa dan anak itu tidak suka. Jadi selalulah berusaha masuk ke
ke intervensi ke yang apa anak itu suka atau anak itu lakukan. Contoh pada anak autis bila dia sangat suka sesuatu apa ya, misalnya dia suka Lego misalnya. Lego atau box apa bukan apa sih namanya kotak-kotak itu ya, Susun kubus. kotak. Nah, kubus tumpuk-tumpuk terus, kadang-kadang nanti dihancurkan, tumpuk lagi. Nah, kita bisa belajar dari si kubus itu, kubus berhitung, mulai warna, mulai menyusun. Jadi selalu mulai dari yang dia natural, suka. masuk ya. natural Ya gitu. Jadi kemudian dibuat strateginya apa, dan jangan lupa selalu evaluasi. Lanjut. Nah, ini untuk cerebral palsy karena ada Bu Anis ya. Jadi kita bahas sedikit karena ini masuk dalam kelompok anak berkebutuhan khusus. Jadi tujuan utamanya untuk home program itu sudah banyak sekali penelitiannya sebenarnya ya. Tujuannya itu intinya adalah memperbaiki fungsi kalau anak CP. Jadi fungsinya apa? Kalau tangan berarti bisa digunakan, bisa digerakkan, bisa dipakai untuk makan, misalnya mengambil barang. Kemudian bisa berpartisipasi dalam lingkungan sosial, gitu ya. Tapi memang agak berat tergantung derajat GMFCS-nya ya, fungsi motoriknya. Kemudian selalu kalau di home program itu, jadi lakukanlah untuk memperbaiki fungsi itu adalah dalam kegiatan yang sehari-hari gitu ya. Dan terapis atau dokternya beserta orang tua membuat program bersama. Jadi jangan sekali-sekali bikin program ini ya, padahal di rumah nggak pernah ngerjain, atau anak itu sendiri nggak bisa ngerjain. GMFCS levelnya begini kok lah, disuruh mengerjakan yang berat ya nggak bisa misalnya. Jadi sesuai kemampuan anak, kemudian bertahap ya. Kemudian orang tua jadi lebih terlibat dalam kegiatan home program ya. Terus di sini dikatakan memang akan meningkatkan kemampuan anak ya, sama interaksi, terutama interaksi antara orang tua dan anak. Lanjut. Saya kalau udah lewat waktu dikasih tahu. Siap. Nah, tapi efektif atau tidak itu. Masalahnya efektif atau tidak. Jadi memang penelitiannya memang laporannya sangat sedikit sekali karena sangat hasilnya sangat variatifnya sangat besar. Terus desainnya untuk home programnya tidak ada satupun yang terstandarisasi dan itu tailor made memang banyak, jadi berbeda-beda dari berbagai center misalnya seperti itu. Tetapi dikatakan memang fungsi untuk gerakan ya, kemudian gerakan untuk ekstremitas dia memang dikatakan lebih baik. Bahkan untuk terapi okupasi yang home program pun dikatakan dia ada perbaikan, tapi terutama dalam fungsi orang tua merasa puas dan lain sebagainya. Tapi ketika ada laporan dari yang lain juga mengatakan bahwa ternyata ini sangat melelahkan ya, menghabiskan waktu, melelahkan, kemudian menguras emosi, itu frustasi, menghabiskan hati ya istilahnya. Menghabiskan hati karena ketika dikasih tugas seperti itu benar-benar orang tua merasa sangat time consuming, sangat menghabiskan hati kalau versi Pak Buni ya. Sedikit romantis ya, menghabiskan hati gitu ya. Sehingga ini perlu diadaptasikan masuk ke aktivitas rutin. Ya jangan terlalu tinggi-tinggi targetnya ya. Kemudian orang tua diminta lihat dulu terapisnya kalau melakukan aktivitas rutin di rumah seperti ini, kemudian meniru sehingga orang tua jadi lebih pede, lebih bisa menghandle anak. Lanjut. Nah, ini yang ringan-ringan yang karena ini sahabat sehatnya kita anggap kita keluarga topiknya adalah untuk family juga. Jadi bagaimana sih untuk berenang ya biasanya gitu ya. Karena kan ceritanya ini mau program di rumah gimana gitu kan, untuk spastisitasnya gimana. Jadi memang ini harusnya tertraining dulu juga untuk orang tuanya. Jadi ada namanya aquatic exercise untuk spastisitas. Ini bagus sekali karena walaupun hanya dilakukan pada sampelnya tidak terlalu banyak, kalau nggak salah hanya 20 atau 30 sampel anak cerebral palsy. Di sini dikatakan bahwa dengan terapi akuatik atau bermain di air ya, itu kan emang menyenangkan. Saya aja senang kok Bu ya gitu ya. Pak Budi senang juga pasti ya. Sampai hitam saya berenang. Sama air itu senang, nggak ada anak tuh yang nggak suka air biasanya ya. Di sana dikatakan bahwa dia sama efektifnya dengan yang non aquatic exercise ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah di sini jadi quality of life score-nya membaik pada anak tersebut. Jadi kalau kita tahu bahwa anak yang dengan disabilitas yang mungkin berat, kita juga harus lihat kualitas hidupnya. Biasanya walaupun itu reportnya dari orang tua juga atau dari anak juga ya. Nah, ini ada lagi metode yang bisa dilakukan di rumah seperti fly
time. Floor time itu apa sih? Saya suka banget floor time ini ya. Jadi Main di lantai. karena jangan kelihatannya kayak main di lantai gitu ya. Jadi karena hampir sebagian besar sekarang ibu-ibu kan bekerja ya. Mungkin hanya ya mungkin 50% mungkin ya ibu-ibu yang bekerja. Jadi bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk anak kita gitu ya. Di masa pandemi ini tuh susahnya begini Bapak Ibu semua. Anak-anaknya mungkin libur, tapi nggak ada satupun orang tuanya libur. Iya. Itu ciloko sekali. Gitu Sekolah ya. juga ya yang Ya, juga. jadi ketika kalau orang tua bekerja, anaknya ikut sekolah itu masih lebih baik. Tapi ketika anaknya libur, tapi orang tua tetap wajib bekerja, nah apa yang harus dilakukan gitu loh ya. Nah jadi kita sebut ini floor time play ya. Jadi di mana orang tua itu meluangkan waktu deh setiap hari ya sebenarnya sekitar 30-45 menit lah, tapi rutin gitu ya. Dia tidak membuat aturan sendiri si orang tuanya, tapi ngikutin anak. Anaknya lagi senang main apa nih gitu, lagi duduk main boneka ya, kita ikut 30-45 menit, tapi di situ kita jejalkan bagaimana berinteraksi sama boneka misalnya, bagaimana cara bermain-main apa ya namanya? Bermain imajinasi kalau kita bilang di ya, anak untuk dilatih bermain imajinasi, berlatih warna misalnya, berlatih berhitung. Di sini floor time itu prinsipnya memang problem solving time ya. Jadi dikasih kayak ada, ini kok hilang kemana? Nah, gitu. Ditambah lagi dong 1, oh jadi 2, nah, gitu ya. Kalau diambil 1 hilang kemana? Dia belajar untuk belajar problem solving seperti itu ya. Kemudian tapi dibatasi waktu. Kemudian kalau misalnya dianggap perlu bisa ditambah waktunya ya. Dan ini merupakan masuk ke aktivitas sehari-hari. Jangan yang terus bikin-bikin sendiri, jangan. Jadi memang aktivitas sehari-hari kita masukkan, kita konsentrasi. Jadi kalau kita pulang kerja nih jam 4, usahakan 30-45 menit itu kita meluangkan waktu khusus untuk anak. Ini HP ini disimpan, taruh dan sembunyikan, fokus sama anak ya. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit aja. Jadi masalah pandemi pada anak kebutuhan khusus, anaknya banyak tinggal di rumah, screen time-nya jadi banyak, anak yang terutama anak gangguan pemusatan perhatian, anak slow learner ya, itu juga akan punya masalah sekali untuk karena screen time-nya bertambah sehingga pola tidur juga kadang berubah. Atau mood disorder, jadi lebih tantrum misalnya seperti itu ya. Marah ya. Kemudian anak stres juga. Sebenarnya masalah pandemi itu stres. Padahal stres itu kalau berlangsung lama dia akan sifatnya adalah toxic stress ya. Toxic stress itu efeknya pada brain development itu akan menyebabkan perkembangan otak tidak baik. Lebih dekat dengan mic. Oh, lebih dekat dengan mic. Saya punya tadi masalah. Dokter tadi mundur-mundur. Oke. Takut sama mic. Kegedean sakit. Mic-nya besar sekali. Kemudian ada pembelajaran jarak jauh. Jadi ini ada kesulitan mengikuti pembelajaran. Jangan salah bahwa Indonesia masuk developing country ya. Jadi laporannya bahwa untuk negara dengan negara yang masih berkembang untuk pembelajaran jarak jauh itu menjadi masalah besar karena tidak semua orang tua itu punya fasilitas untuk bisa belajar jarak jauh gitu ya. Terus tertundanya perawatan kesehatan seperti tadi harusnya datang ke rumah sakit misalnya, tapi karena suatu hal pandemi akhirnya tertunda perawatan kesehatan rutinnya, jadi ada resiko terjadi regresi perkembangan. Sehingga inilah pentingnya kita mempelajari bagaimana bisa melakukan intervensi di rumah, tapi yang sesuai yang telah diprogramkan dari tim ya, gitu ya. Oke, lanjut. Ini sedikit aja nih. Ini curhat saya lihat selama pandemi. Mukanya mirip sama Dokter Ade ya. Kayaknya mirip kita semua nih. Ini kayaknya ibu-ibu ini yang buat nih. Ini tugas apa kasih ibu gitu ya. Kok tak terhingga sepanjang masa ini membahas tugas pada anak ya. Jadi karena pandemi di situ saya banyak baca curhatan itu karena pandemi anak nggak boleh banyak keluar kan. Iya, betul. Bahkan mahasiswa juga nggak boleh kongko-kongko. Jadinya tugasnya banyak sekali. Tugas banyak itu kadang anak stres, orang tuanya stres juga ternyata ya. Lanjut. Nah, ini ada lagi, ini nggak tahu yang buat. Kalau ini kayaknya anaknya yang buat, anak remaja nih mungkin yang buat. Gimana rasanya belajar di rumah? Aduh, aku nggak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru sekolah, bawahnya marah-marah melulu. Karena ternyata banyak sekali yang beredar itu bahwa orang tua itu udah ampun-ampun minta tolong, aduh tugasnya jangan banyak-banyak, stres banget gitu ternyata ya. Lanjut.
Ya, jadi salah satunya ternyata di sini ada laporan dalam satu webinar bahwa orang tuanya sendiri itu belum siap menjadi pengasuh yang baik. Ketika biasanya hanya bertemu sebentar sama anak, ternyata tiba-tiba harus ketemu sama anaknya kan nggak sekolah ketemu terus, lihat kelakuannya terus, belajar disuruh nggak mau belajar, yang stres itu justru ibunya gitu ya. Terus mungkin yang dikhawatirkan paling jelek itu apabila orang tua terus ngeluarin kata-kata yang menyakitkan anak. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi misalnya sampai melampiaskan kecemasan, melakukan kekerasan, nah itu yang tidak boleh ya. Ya lanjut, ini udah mau selesai. Tipsnya sedikit, jadi harus Bapak Ibu di rumah harus bersikap positif supaya berpikir bahwa anak itu bisa belajar gitu loh. Jangan sampai orang tuanya pesimis dulu. Terus selalu temukan kelebihan atau potensinya, bukan kekurangannya. Jadi anak itu harus dilihat, ini anak sebenarnya punya potensinya apa, itu tugas orang tua yang nyari ya. Kemudian bangun komunikasi sama interaksi individual dengan lingkungannya. Biasakan bicara itu sesuai dengan level tinggi badan anak, kalau anak masih kecil-kecil. Jadi anak itu akan melihat kita tuh sosok yang tinggi, susah banget lihat papa mama ya, gitu udah nggak gitu. Jadi kita terus dikit, halo, kita harus lihat anak itu kontak matanya baik atau tidak ya. Karena itu salah satu parameter untuk melihat perkembangan anak, perilaku anak, kontak matanya baik ya. Kemudian bicarakan pahami anak itu sudah belajar, ini proses loh gitu ya. Jadi jangan cuma sekali ngajarin dia nggak bisa, oh nggak bisa nih, enggak, belajar itu proses ya. Jadi optimis ya. Terus jaga harga diri anak, jangan sekali-sekali menghina, ucapan buruk keluar, nggak boleh. Terus boleh diinklusikan tapi nggak boleh dipisahkan. Terus hindari membuat stres anak, kasih banyak pujian ya, bukan hukuman. Kemudian ciptakan lingkungan rumah yang sesuai, terus selalu komunikasikan kondisi anak dengan terapisnya, dengan psikolognya, atau dengan dokter spesialisnya. Lanjut kayaknya sudah ini. Kesimpulan sedikit, jadi banyak yang kita ubah, berusaha kembali ke family center program. Orang tua kembali dituntut, Bu, aduh, Bu, orang tua mohon maaf dituntut bisa Kasian ya, terapis belum apa-apa anak di dituntut. rumah. Ini jadi Kagak salah dituntut. anaknya nggak boleh di komentarin, ibunya yang komentarin jadinya ya, aduh. Dan lebih banyak ibunya masalahnya yang Iya, betul, diharapkan ya. banyak berperan pada anaknya, harusnya sih ibu dan bapak. Kemudian terapi-terapi yang dilakukan home program ini harus masuk ke routine based intervention, selalu komunikasikan ya terapinya karena selalu tailor made, tidak pernah sama. Mungkin itu ya. Terima kasih. Nah, terima kasih Dokter Ade, ini paparannya cukup jelas dan precise. Precise karena 30. sekarang pas waktunya. Ya, Precise banget. Ya. Gak apa-apa sih, bagus itu berarti kalau precise. Oke, nanti ini berikutnya mungkin kita lanjut aja ke Bu Anis ya, yang ini untuk perwakilan dari WKCP. Nanti monggo silakan disampaikan ininya, materinya Bu Anis. Ya, slide-nya ya. Terima kasih Dokter Budi. Sama-sama. Gitu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Oh, untuk ya. RSA. Terima kasih selama ini sudah bekerja sama dengan BKCP dan mudah-mudahan sampai Terus, insya Allah terus. sampai Insya Allah terus. berakhirnya apa? pokoknya bisa bekerja sama terus begitu ya. Iya, berkesinambungan. Jangan begitu. Dan semoga RSA semakin memberikan kemanfaatan, bisa menebar manfaat pada semua lapisan masyarakat. Gitu ya. Iya, terima kasih. Saya menyampaikan tentang ini Dok, proses advokasi kami di WKCP di tahun 2019-2020 kemarin begitu. Jadi kita saat itu memang mendapatkan dana hibah dari DRF Disability Right Fund begitu. Nah sebenarnya kita mencoba memasukkan itu karena berawal dari kita tanya-tanya di grup WA orang tua kita itu kondisi anaknya di rumah seperti apa begitu. Nah ternyata banyak dari mereka itu nggak sekolah gitu. Sekolah ya? Iya nggak sekolah begitu. Nah akhirnya kita kepikiran coba deh kita adakan survei begitu. Sebenarnya kalau anak-anak sipil di kota mereka kan yang punya WA mesti bisa komunikasi, bisa komunikasi, jaringan lebih bagus begitu ya. Nah kalau di pelosok-pelosok desa seperti apa begitu. Nah, akhirnya kadang susah Bu ya. susah begitu. Iya. Nah, akhirnya kita mengajukan memang advokasi untuk pendidikan anak-anak cerebral palsy. Nah, kita tentukan
kriteria respondennya kita tentukan seperti apa, kemudian kita buat kuesionernya. Nah, salah satu yang membantu kuesioner kita adalah Dokter Ade. Ya. Terima kasih Dokter Ade. Ternyata master kuis. Iya. Kuesioner. Iya. Nah, akhirnya sebenarnya waktu itu kita kan sebelum pandemi ya, kita mencoba melakukan kegiatan nanti yang ujungnya kita itu berharap anak-anak cerebral palsy itu lebih banyak yang sekolah begitu, yang bisa mengakses sekolah. Tapi ternyata ada pandemi, jadi di tengah-tengah itu kita ada perubahan program karena tidak bisa mengumpulkan banyak orang ya. Nah, kemudian monggo selanjutnya. Nah, kita berawal kemudian dari kegiatan awalnya kita buat kuesioner. Ini kan para mak-mak nih yang buat, yang menggawangi kegiatan ini mak-mak gitu. Luar biasa ya. Mak, gitu. Nah, ada satu bapaknya begitu, satu bapaknya ikut mengawal kegiatan ini. Asari ya? Pak Asari ya, yang hampir semuanya itu memiliki anak cerebral palsy. Kecuali kalau saya kan sudah almarhum ya, almarhumah begitu. Nah, kemudian sama teman cerebral palsy yang dewasa yang bisa kita libatkan begitu. Nah, kita kemudian mencoba dari kuesioner yang dari masukan dari grup WA, itu apa sih yang mempengaruhi anak-anak tidak sekolah. Nah, dari situ itu yang akan kita cantumkan di kuesioner. Nah, ternyata memang kita kelompokkan akhirnya menjadi ekonomi, faktor kesehatan, faktor pendidikan, kemudian mobilitas. Mobilitas itu ternyata juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Nah, karena ini faktornya banyak, kita akhirnya minta tolong nih sama para pakar, diantaranya Dokter Ade, kemudian ada Bu Sukinah, dosen UNY, kemudian ada Bu Eti dari lembaga advokasi juga dari Ohana begitu. Nah, akhirnya kita buatlah kuesioner itu dan kemudian kita sebarkan ke orang tua. Responden kita itu sedih, Dok. Karena kita luar biasa ya. Ada yang sampai dapat berapa responden itu, Bu? Kita pertama kan begini, monggo Mas lanjut aja begitu. Nah, penentuan responden. Dan saat itu kan kita sebarkan di grup WA, karena di grup WA kita itu kan tidak semuanya orang Jogja. Akhirnya kita sebarkan di grup WA, siapa yang kerso menjadi responden. Karena kan kita tidak ingin ada keterpaksaan dengan kriteria yang sudah kita sebutkan. Nah, ternyata dari sana ada 48. Nah, akhirnya kan kita, ini Gunung Kidul, Kulon Progo masih kurang. Akhirnya kita kerjasama dengan mitra yang ada di sana. Di Gunung Kidul kita dengan mitra Ananda. Dokter pernah ke sana ya? Pernah ya. Gunung Kidul. Itu Gunung Kidul 23 luar biasa. angkanya. Ya, Itu banyak banget kalau di Gunung Kidul. Dan itu nyebar ya. Iya, karena kan jauh-jauh kan. Jauh-jauh. Di Gunung Kidul itu yang paling jauh di Semen, Dok. Bisa dibayangkan Semen. Jadi 60-an kilo dari Jogja ke sana begitu. Luar biasa. Nah, akhirnya kita sinyalnya juga naik turun itu di sana. Iya kan, sinyal pun naik turun. Kayaknya ada yang nyasar juga kan, Bu ya? Oh, itu ceritanya nanti luar biasa, gitu ya. Jadi kita dapat serat dari 48, kemudian kita mencoba melobi orang tua yang lainnya akhirnya bisa dapat 100. Sebenarnya kita jatahnya itu jatah anggaran hanya 100, Dok. Cuma akhirnya udah nggak apa-apa deh, semakin banyak kayaknya bagus begitu. Nah, kita dapat 106, tapi yang 2 ternyata tidak memenuhi kriteria. Akhirnya jadi 104 aja begitu. Nah, ini respondennya Bantul itu kita 16, Gunung Kidul bisa 23, itu dengan sebaran kecamatan yang berbeda-beda ya. Artinya tidak berkumpul di satu itu. Tapi kalau di Gunung Kidul sendiri ketika kita bertemu dengan mitra yang ada di sana, ada sekitar 300-an anak cerebral palsy di sana. Dokter, kayaknya ya. Kita pernah ke sana ya, Dokter. Tapi waktu itu kita cuma berapa ya waktu itu? Ini 20-an ya. Betul sulit di sana ya. Dan di kota Jogja ada 19 responden, Kulon Progo 21 dan Sleman 25. Begitu. Nah, salah satu yang dihadapi tantangan yang dihadapi adalah ketika kita mencari responden itu, ada ketika kita ke daerah Nanggulan naik terus di daerah pegunungan begitu, itu orang tuanya bilang, aku ngapain sih di data-data terus, kayaknya aku nggak dapat manfaat begitu. Itu pakai bahasa Jawa ya. Terus akhirnya ada resistensi berarti ya? Iya, karena sudah merasa terlalu sering di data, tetapi tidak ada manfaat. Nggak ada bedanya. Habis di data aku diapain sih begitu. Nah,
Akhirnya kita mencoba pelan-pelan mengatakan ini bagian dari upaya kita untuk membuat anak-anak cerebral palsy itu bisa mengakses pendidikan begitu. Memang kami bukan pemerintah, tetapi kami berusaha untuk ke arah sana. Kami orang tua sama seperti ibu begitu. Nah, karena pendekatan kami itu adalah pendekatan sama orang tua, mungkin jadi akhirnya berbeda ya. Beda kalau pemerintah yang maju ya mungkin ya. Gitu. Nah, next, Mas. Nah, kemudian tantangan lagi ketika kita akan melakukan survei itu adalah surveyor. Surveyornya itu kan kita anak-anak muda, ada dari UNISA, Akademi Fisioterapi, jurusan fisioterapinya, ada anak UMJ, PLB, kemudian ada anak UMJ juga dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, akhirnya dari situ kita merasa bahwa ini kayaknya perlu mereka mendapatkan pembekalan untuk memahami setiap pertanyaan Satu visi gitu ya. dan tujuannya begitu. Makanya kemudian kita undang Dokter Ade saat itu untuk memberikan pembekalan tentang kuesioner yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yang dengan pendidikan kita undang Supina. Itu setelah mereka memahami itu semuanya sampai praktek wawancara di apa namanya di caranya wawancara iya gimana? caranya wawancara ya. termasuk supaya tidak menyinggung perasaan orang tua gitu ya. Biar nggak diinterogasi gitu kan. Soalnya nanti kalau mereka apa namanya mutung ora gelem jawab pertanyaan gitu. Terus nanti ngasih tahu yang lain kan repot begitu. Nah, itu. Next Mas begitu. Lanjut Mas. Nah, kita mendatangi satu rumah. Satu ya. Dari satu rumah ke rumah yang lain begitu. Nah, karena tadi di awal ada surveyor yang di hari H itu mengundurkan diri, akhirnya kami para panitia itu terjun langsung. Saya itu ikut ke Kulon Progo dan ikut ke Gunung Kidul. Tapi juga dapat jatah di kota. Jadi ke Gunung Kidul kita negosiasi, kemudian ke beberapa tempat begitu. Kalau Kulon Progo juga kita di Nanggulan gitu. Nah, udah pernah juga loh yang ke Nanggulan. Kita belum pernah ke Nanggulan yang lain ya. Nanggulannya tapi yang di air terjun yang nggak ada sinyalnya itu berarti. Yang nggak ada sinyalnya itu tadi. Jadi kita sampai pada proses wawancara itu ternyata banyak temuan di lapangan dong. Banyak temuan-temuan di lapangan yang itu membuat kita ternyata memang ada baiknya harusnya pemerintah itu terjun langsung sampai ke rumah-rumahnya gitu. Mungkin bukan hanya sampel, tapi semuanya kalau bisa begitu. Karena kami sampel aja itu mendapatkan banyak temuan. Apalagi kalau mereka itu sampai terjun langsung begitu. Dan di daerah-daerah yang kayak Gunung Kidul begitu masih banyak juga Dok yang disembunyikan. Artinya, itu kan alasan sosial ya banyaknya ya. Mungkin malu atau ada juga yang pertama ada yang merasa malu. Kemudian ada yang merasa bahwa dia sudah tidak kuat lagi untuk membawa anaknya kemana-mana. Sudah down orang tuanya sudah. Karena begini Dok, yang kayak di kasus di Gunung Kidul itu orang tuanya pergi bekerja di Jakarta. Akhirnya yang ngopeni itu mbahnya kan sudah sepuh. Jadi nggak kuat begitu kalau kemana-mana. Bahkan itu ada yang di Gunung Kidul itu kalau kemudian yang nungguin itu mau pergi ke kebun untuk makaryo begitu ya, itu anaknya dikunci di dalam rumah karena nggak ada yang nungguin. Gitu. Jadi itu sebenarnya semacam memang tuntutan hidup ya. Jadi tuntutan hidupnya harus seperti ini, tetapi kondisinya seperti itu. Jadi banyak hal yang memang itu semacam ya. Jadi kayak semacam tuntutan hidup seperti itu, tapi tidak apa ya? Mungkin supportnya juga kita harus saling sosialisasi ikut support seperti apa gitu ya. Tapi berat ya itu memang kondisinya ya. Gini Dok, kita berharap ada intervensi pemerintah di situ. Karena nggak mungkin kan ya kita ingin meningkatkan taraf hidup anak-anak cerebral palsy, orang tua mendapatkan tuntutan untuk mencari nafkah juga kan kemudian ketika kita bertanya Mbak yang sing kudu tak openi kan ora guru anak iki begitu ya. Ada anak yang lain yang harus aku perhatikan. Begitu. Nah, dan ketika proses wawancara ini banyak cerita-cerita yang luar biasa menurut saya begitu. Next Mas gitu. Jadi cerita-ceritanya itu ada yang satu pasang surveyor itu dikasih map. Karena di Gunung Kidul mungkin sinyalnya loncat-loncat ya. Hilang loncat-loncat terus
Dia bingung karena mentok di hutan kayu putih. Di hutan kayu putih yang lipar ke sana lagi dok. Gitu. Iya. Terus Luar dia bingung, biasa ya. kok aku sampai sini begitu ya. Terus akhirnya dia sampai kemalaman kan. Nah, begitu ke responden berikutnya kan sudah agak kemalaman, dia tanya, rumahnya ini mana? Kayak lo Mbak, nenggon barumpun bambu. Kok orang tekan-tekan iki rumpun bambu ini bukan rumpun bambu. Ternyata rumpun bambu yang paling ujung begitu ya. Terus jalannya tanah menurun. Saat itu hujan. Saat itu hujan, kemudian mati lampu. Lengkap sudah penderitaannya. Lengkap sudah penderitaan. Hujan nggak? Hujan. Gerimis. Oh, berarti Habis lengkap hujan deras, tuh. habis hujan deras, dia Terasa berhenti. mengerikan ya, berarti. Hebat banget. Habis hujan deras dia berhenti, kemudian pas gerimis dia melanjutkan. Nah, saat itu saya diceritani itu terus kemudian rasa ya Allah ini perjuangan untuk Tapi itu anak membuat Siti buku ya. ini luar biasa begitu ya. Itu baru membuat potretnya ya. Baru membuat potretnya ya. Nah, baru naik motor turun itu ada kodok meloncat di depannya. Kan suara kodok, Iya. suara jangkrik. Nah, itu meloncat dia kaget jatuh. Ya Allah, ya ampun banyak sekali. Sampai ada yang Itu kecelakaan cerita, ya. itu cerita yang ada cerita yang lain Dalam lagi proses. karena jalannya itu di Tanjung Sari, daerah Gunung Kidul. Tanjung Sari kan daerah jauh juga kalau dari sini. Jalannya nandak sekali, akhirnya nggak kuat motornya, yang bonceng turun. Dorong. Nggak dorong, dia jalan. Tapi habis itu pulangnya motornya rusak. Rusak. Sampai wah, ini luar biasa ini. Ini cuma salah satu potret gambaran yang mungkin sebenarnya kondisi Indonesia juga banyak seperti Nah, itu Iya, ya. mewakili mungkin Mungkin ya. ya. Saya berpikirnya begini dok, ini baru Jogja. Jogja itu dengan kondisi yang lebih baik dari daerah Betul, Indonesia Timur, betul. Indonesia Tengah, begitu ya. Kalau Jogja aja seperti ini, bagaimana dengan kondisi di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah? Atau yang di pulau-pulau itu Bu, itu Yang lebih di sulit pulau-pulau. diakses lagi. Itu. Ya, ya. Kalau setidak-tidaknya, kalau kemudian tidak ada angkot umum di Jogja, kita masih bisa Gojek, Gokar. Kalau di daerah terpencil, ambok Gojek mun mboten enten, Iya. Sinyalnya mboten nonton. itu kan udah repot banget begitu ya. Ya. Nah, di kuesioner kita itu kan pertanyaannya 84, tapi kalau anak itu sekolah lanjut sampai Panjang, akhirnya panjang. ya sampai 107. Oke. Yang paling panjang itu kalau dia sekolah di inklusi karena ada poin-poin pertanyaan yang akan kita anukan. Nah, itu memakan waktu ngentrinya itu juga luar biasa teman-teman Iya. gitu ya. Next Mas gitu. Nah, ini proses. Bukunya mana nih Bu? Coba. Ini Nah, bukunya. Sudah jadi ini ya. Sudah jadi. Kita lihat sini apa sana tuh? Sahabat Resa ini Kita lihat sebelah sini. bukunya Nah, sudah. ini judulnya bukunya, ini Luar potret biasa. anak cerebral palsy di daerah istimewa Ini Yogyakarta. Ada yang kecelakaan bikin buku ini. Yang perlu jadi saya sampai kecelakaan. Ada yang kecelakaan, ada yang motornya Ada rusak. yang motornya jadinya rusak. luar biasa. Kena hujan ya. Lompatan kodok ya. Yang di Kulon Progo itu cuma diberitahu sini. Kan lho Mbak, nang pohon kelapa kayak nang wit kelapa. Nah, rumahnya di dekat situ. Ternyata semua. Ternyata pohon kelapanya itu Jauh. di balik bukit. Jadi Oh. bukit lewati bukit terus ada bukit lagi di atasnya. Jadi dekat air terjun gitu. Sampai dia, "Neng saya menikmati Bu." Lah kenapa? Saya menikmati perjalanan aja ke sana. Soalnya indah. Memang daerahnya kan indah ya. Iya, Memang iya. berbukit-bukit. Iya. Dan karena kan surveyor kita itu banyak juga yang bukan dari Jogja ya. Jadi mereka sambil menikmati Alhamdulillah. gitu. Nah, pada awalnya sebenarnya kita tidak akan membuat buku ini dok, karena kita akan membuat diskusi dengan dinas terkait. Oke. Jadi dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, Bapelzam Kesos, begitu akan kita undang untuk bersama-sama duduk bersama-sama mencari solusi atas persoalan ini begitu, sehingga harapannya itu nanti solusinya bisa komprehensif, gitu ya, bukan hanya parsial begitu. Nah, tapi ternyata karena pandemi, ya udah akhirnya Terputus, kita buat terpaksa ya. buku. Tapi ya alhamdulillah jadi ada buku, bisa dapat bagus juga. Iya. Nah, kita tapi tetap akhirnya tetap melakukan audiensi, meskipun audiensi itu net Mas. Virtual ya, nggak salah gitu ya. Ada yang diterima secara online, ada yang bisa diterima secara offline begitu. Kita audiensi ke Gunung Kidul, ke ke semua kabupaten yang ada di provinsi sudah itu berarti. Di provinsi kita ke dinas kesehatan, Oke. kemudian ke dinas pendidikan, kemudian ke DPRD. Oh, sama DPRD. DPRD kemarin terakhir saya
mencoba sounding lagi, mereka ternyata sudah mencoba melihat BPRT. Oh iya, itu Undang. yang kita Kemarin kan bahas dokter kemarin itu ya, Bapak Jam Kesos, terus sama siapa ya waktu itu ya? Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi ya? provinsi. Gitu. Kemarin rencananya kan terus akhirnya buat semacam cerebral palsy Cerebral palsy center. center begitu. Jadi karena persoalan cerebral palsy ini persoalan yang cukup kompleks, kompleks bukan hanya dari sisi pendidikan, ekonomi, terapi, kesehatan dan lain-lain. Makanya kemudian kita berharap ada cerebral palsy center. Nah, kita mencoba audiensi ke dewan di sana disambut dengan baik. Kemudian kita coba ngobrol-ngobrol untuk ada sampai ke arah cerebral palsy center begitu. Karena kan dari temuan kita, Dok, banyak dari mereka itu ternyata sudah bisa didiagnosis di awal. Kurang dari 1 tahun. Prasarana yang tidak memadai. Nah, mungkin di intervensinya dini yang perlu diperhatikan begitu ya. Meskipun dari kuesioner ini juga beberapa kita juga merasa mungkin ada biasnya karena orang tua lupa, karena kan kita juga sampai bertanya proses lahir begitu ya. Lama itu ya. Tapi sudah dicantumkan di buku ya. Iya, sudah dicantumkan di buku. Salah satu kelemahannya memang recall bias ya. Bisa jadi bias ketika orang tua harus mengingat untuk hal-hal yang rentang waktu di masa lalu begitu. Nah, ini kita menyadari bahwa advokasi ini nih bukan kerja yang 1 tahun 2 tahun begitu bisa. Ini kerja yang cukup lama. Makanya kemudian ketika kita berbincang pada orang tua, kenapa kemudian meminta mereka menjadi sampel untuk menjadi responden di surveinya WKCP ini, salah satunya kita ungkapkan seperti itu. Dan ini kita nggak bisa waktu mungkin jalannya cukup panjang untuk sampai ke arah itu. Nah, kita berharap kita memohon pengertian orang tua supaya biarkan coba kami prosesnya biar bergulir prosesnya. Ya, kita tetap akan berusaha. Kami tetap akan berusaha. Nah, mudah-mudahan nanti bisa tercapai begitu ya. Tercapai targetnya mudah-mudahan terbentuk center sebenarnya ya. Cerebral palsy center. Nah, kita itu sampai berpikir begini, Dok. Tadi kan Dokter Ade mengatakan bahwa home base-nya di rumah. Nah, terus anak itu jangan di rumah sakit terus begitu ya. Nah, kita sebenarnya berharap pendidikan itu menggabungkan. Jadi usulan dari teman-teman panitia, teman-teman usulan dari teman-teman panitia yang buat buku ini saat itu adalah bagaimana kemudian sekolah itu kalau bisa kemudian ada vokasinya, kemudian ada terapinya. Begitu. Dijadikan satu tempat. Iya, dijadikan satu tempat. Iya, begitu. Tapi non hospital gitu kan. Cita-cita kita memang seperti itu karena begitu masuk rumah sakit itu panjang sekali prosesnya. Untuk parkir mungkin susah, masuk dari admisi sampai ke lokasi susah, terus pindah ke dokter lagi, ke dokter lain pindah sehingga dibuat satu sudah center untuk kesehatan dan juga center untuk pendidikan. Dan bisa dari anak sampai dewasa. Harapannya nanti seperti itu. Karena targetnya mandiri, minimal mengurangi tingkat ketergantungan pada orang lain. Kalau belum bisa mandiri 100% nggak apa-apa, tapi parsial paling tidak sudah ada. Untuk daily activity minimal dia bisa melakukan begitu. Nah, harapan kita seperti itu, Dok. Nah, ini perjuangan awal dan berat ya. Ini baru ini doang ini masih jauh nih kita. Baru ini aja ini. Ini yang bantu ini Dokter Ade, Dokter Ati, Bu Eti, Bu Sukinah itu sampai gini. Ini serius ini 250 halaman gitu. 250. Ini beratnya 1 kilo loh, Dok. Sampai ada yang jatuh, sampai ada yang kecelakaan. Tapi ya luar biasa, artinya kita sangat berterima kasih sama teman-teman surveyor begitu, pengurus WKCP, panitia begitu, karena sudah bisa dan mau bekerja sama untuk mewujudkan advokasi ini begitu. Next begitu. Nah, ini untuk memudahkan, kadang orang kan susah ya, Dok, baca segede ini, setebal ini, kadang udah males duluan. Makanya kemudian kita ketika melakukan advokasi ke pemerintah, kita juga sertai ini infografis. Minimal ini contoh infografisnya. Provinsi, Bantul. Nah, kita data 104 itu kan akhirnya kita breakdown per daerah, Dok. Daerah Bantul seperti apa, kota seperti apa, supaya ketika kita audiensi ke pemerintah di sana mereka tahu kalau situasi di Bantul itu seperti apa, meskipun tidak cukup mewakili karena hanya sampling saja ya. Iya, jadi harapannya justru kemudian kita mengatakan mungkin ini tidak cukup mewakili di Bantul, tapi kami berharap justru Bapak bisa melakukan survei lebih baik lagi begitu.
harapannya seperti itu. Nah, akhirnya kita mengetahui memang betul banyak yang tidak sekolah, Dok. Ya, Dari 48% paling sedikit ya. 37% aja yang sekolah, Dok. Lainnya tidak sekolah. Yang berarti nggak Dan sekolah. yang 63, sekolah di inklusi itu hanya 27%. Lainnya di SLB. Padahal harapan kita kalau di inklusi itu kan proses pembelajarannya Ya, lebih ini ya, lebih cepat ya. lebih cepat. Karena kan mereka melihat teman-temannya, Hmm. melihat role model yang lebih baik dan lebih mampu Hmm. begitu. Jadi mereka terdorong untuk itu harapannya. Tapi kenyataannya memang hanya 27%. Dan ini harapan kita ke pemerintah begitu. Kita pemerintah bisa memiliki data lebih akurat lagi begitu. Karena ini kan hanya produknya emak-emak ya. Produknya emak-emak dan Ini produk sudah luar biasa ya, kalau menurut saya. produknya emak-emak, produknya teman-teman ini dari sana harapannya pemerintah memiliki data yang lebih akurat lagi gitu. Dulu itu saya sempat ini bisa nggak ya kalau kita pin rumahnya di sini di Google Map begitu ya ini. Cuma kan ternyata kalau di kota itu ada yang dia KTP-nya mana, tinggalnya di situ. Jadi nggak begitu. sesuai ininya ya, datanya jadi nggak campur. Jadi kalau mau dipin itu kan susah. Padahal ketika dipin itu akan memudahkan pemerintah atau orang lain ketika ini ada butuh bantuan nih di sini begitu, itu kan lebih mudah mencarinya. Nah, kemudian kita berharap karena persoalan anak sipil itu cukup komprehensif, maka kemudian dibutuhkan penanganan multisektoral begitu. Nah, akhirnya kita berharap semuanya itu bersama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk penanganan anak cerebral palsy begitu. Nah, di buku ini kami juga sampaikan kebijakan apa sih yang kita harapkan dari pemerintah. Next, Mas. Nah, kita mengharapkan kebijakan itu pemberian kemudahan akses layanan pendidikan. Oke. Nah, kemudahan akses ini salah satunya bukan hanya disediakan sekolah, tetapi ketika anak itu sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi mobilitasnya itu tidak bisa menjangkau, apa yang bisa dilakukan? Misal sekolah komunitas di kelurahan itu. Di kelurahan ada berapa anak berkebutuhan khusus sih? 2, 3, nah itu dikumpulkan di satu kelurahan atau satu pedukuhan. Nanti ada proses pembelajaran, semisal datang 1 minggu 1 kali atau 2 kali, nanti orang tua dikasih PR, anak dikasih PR, begitu. Jadi nanti bisa berdasarkan itu ya tadi family program itu. Harapannya seperti itu. Kemudian ada kebijakan penyediaan dukungan sumber daya, baik itu SDM, anggaran, begitu atau yang lainnya. Nah, kemudian kebijakan peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku. Itu buat edukasi buat orang tua itu menjadi penting. Kemudian edukasi buat lingkungan sekitar itu juga menjadi penting. Karena beberapa juga anak-anak itu mengalami kekerasan verbal ya, kekerasan verbal dari lingkungannya begitu ya. Ada yang bullying gitu ya. Ada yang sampai gini, ketika dia lewat, dia cerita ke saya gitu. Dulu Bu, saya kalau lewat itu tetangga saya bilang begini, ketake lewat. Itu buat saya gerentes tenan gitu. Gerentes saya saat itu hampir menitikkan air mata gitu sampai seperti itu ya. Iya. Sampai kayak kalau proses untuk menyiapkan lingkungan seperti tadi yang kita sampaikan, memang salah satunya lingkungannya juga harus dikasih pendidikan. Iya, supaya edukasi untuk itu Dok. Jadi support untuk kondisi anak kebutuhan khusus ya. Iya, karena memang ketika lingkungan itu tidak mensupport, suatu saat nanti anak ini sudah tidak ada orang yang mendampingi dari keluarganya, artinya orang tuanya sudah nggak ada, ya dia sendirian, itu kan ya salah satu harapan dia ya lingkungan itu begitu. Belum tentu kan keluarganya juga dekat dengan di situ begitu. Karena saya menemui beberapa anak memang dia sudah hidup sendirian. Saya kalau sekarang saya sedang melakukan salah satunya bekerja sama dengan salah satu lembaga zakat. Saya sedang melakukan pendampingan ekonomi terhadap salah satu anak terhadap beberapa orang, salah satunya anak cerebral palsy. Dia hidup betul-betul sendirian. Betul-betul sendirian. Bapaknya sudah pergi, adiknya sudah pergi, dan ketika saya tanya ke tetangganya, pernah nengok pulang enggak? Pun mboten ngertos teng pundi, gitu ya. Jadi itu membutuhkan support dari lingkungan, dan yang jelas intervensi pemerintah itu menjadi penting saat ini. Dan kemudian yang keempat, pengembangan aturan yang tentang aturan begitu ya, aturan untuk mengakses pendidikan, karena beberapa juga ditolak di sekolah inklusi gitu karena dianggap belum cukup mampu gitu. Next Mas. Nah,
Dan itu harapannya dengan pendidikan itu menjadi bekal di masa depannya untuk hidup yang lebih baik begitu. Tuh, monggo next Mas. Nah, ini panitianya di buku Iya, ini. yang Monggo Mbak lagi. Yani ya. Next. Oke. Nah, ini ada satu video ketika kita ngambil ini Mas. Sampel ya. Ngambil ketika proses Oke. wawancara. 2 menit. Monggo derek Mas. Tapi ini kita hanya di Gunung Kidul aja yang berhasil Oh, iya. kita abadikan. Nggih, monggo. Monggo, silakan. Jadi langsung selesai. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini Kompak, dari kita kompak. ini ada pertanyaan lagi nih. Dan ini pertama dari Bunda Sayuki Fata dari Kota Pekalongan. Ini anak saya Sipi sedang belajar berdiri dan mintanya diteta. Dan cenderung aktif banget anaknya karena ada keterbatasan pendengaran juga. Jadi kalau ngasih pengarahan untuk diam sebentar, anteng dulu itu kesulitan. Nah, bagaimana caranya memberikan pengarahan pada anak dengan gangguan dengar? Nah, ini mungkin tanya ke dokter Ade ini ya. Kebetulan ada dokter Boni juga, dokter THT. Tapi oke, nanti nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Jadi memang ya untuk seperti tadi kita sebutkan, kalau untuk tata laksana selalu tailor made, nggak semuanya sama. Jadi ada tips-tips untuk orang tua ya, bagaimana bisa melakukan ya aktivitas sehari-hari, daily activity yang sifatnya tapi intervensi. Jangan lupa ya. Jadi kalau ketemu anak seperti tadi, kita posisinya supaya anak itu bisa lihat kita gitu ya. Kalau anak gangguan pendengaran, maka kita lebih banyak dengan kecerdasan yang normal loh ya. Jadi anak dengan gangguan pendengaran kita harus selalu assess kecerdasannya bagaimana, kognitifnya bagaimana. Karena kalau dia kognitif baik, dengan bahasa isyarat dia bisa mengikuti. Begitu ya. Jadi kalau ini anaknya sekarang Sipi ya, tapi sudah mulai minta dititah ya. Terus pengarahan pada anak dengan gangguan pendengaran ya seperti tadi. Jadi kita bisa kasih contoh pakai bahasa isyarat. Maksudnya Visual, bahasa ya. tubuh gitu, bukan bahasa isyarat. Bahasa tubuh. Jadi anak tuh jadi mengerti kalau dia targetnya adalah anak dengan gangguan pendengaran atau anak tanpa gangguan pendengaran, anak lain adalah bagaimana dia bisa melakukan kebutuhan dasarnya dulu, bisa menginformasikan dia mau apa ke orang lain gitu. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan nanti antara orang tua sama melihat anaknya bisanya bagaimana, dengan bahasa tubuh bisa atau tidak, memperbaiki cara komunikasi antara orang tua sama anak gitu ya.
Mungkin ada tambahan nggak dari Pak Boni? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Memang kalau anak dengan gangguan dengar itu otomatis nanti tubuhnya itu akan di saat dia berkembang itu seperti orang membagi anggaran sebenarnya. Jadi di saat yang tidak aktif dia tidak akan mendapat anggaran akan diberikan ke yang lain. Nah, jadi pada anak-anak dengan gangguan dengar itu kebanyakan mungkin dia visualnya baik atau taktilnya baik, taktil itu sentuhan ya. Jadi kemampuan dia merasakan getaran dari tanah, kemampuan dia merasakan sesuatu dengan kulitnya itu lebih baik daripada anak-anak pada umumnya. Jadi indera yang lain lebih berkembang ya. Berkembang. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Artinya kalau memang dia ternyata visualnya yang baik, kita bisa tarik visualnya. Misalnya dia lagi ribut sendiri susah begitu, oke kita pakai cahaya dulu. Dipet-pet gitu, jadi ditarik perhatiannya. Apa yang menarik pada anak itu baru kita masukkan. Nanti dia akan berhenti dengan aktivitasnya. Nah, dari situ kita mulai berkomunikasi. Atau kalau ternyata anaknya mungkin lebih cenderung dengan taktil, kita sentuh punggungnya, misalnya kita pegang, kakinya kita pegang, atau tangannya kita sentuh begitu supaya dia kaget dulu, dia akan berhenti di situ. Nah, di situ nanti baru kita mulai mencantum dia, tarik perhatiannya. Nah, salah satu yang bisa diterapkan seperti itu, tapi sekali lagi seperti yang dibilang Dr. Adi tadi ya, tailor made juga. Jadi si anak ini seperti apa? Kalau ternyata dia visualnya bagus, ya kita optimalkan visualnya. Kalau dia taktilnya yang bagus, kita optimalkan taktilnya. Monggo, apa yang pada dia itu memungkinkan. Oke, kalau dari saya itu ya, mungkin ini seharusnya saya nggak ikut menjawab pertanyaan nih, tapi ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa. Ini kan kita ngobrol soalnya ya. Jadi amal jariah. Ini sudah kita jadikan satu. Iya. Paketan ya, Pak. Iya, paketan. Makanya Dokter Boni jadi moderator itu karena sering berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus ya. Oke, ini ada berikutnya dari Dr. Arinike Kristanti dari Rembang ya. Jadi apa strategi yang bisa diterapkan pada ABK dalam menghadapi kondisi saat pandemi ini? Dan apakah ada jaminan kesehatan untuk ABK yang setara dengan anak lainnya selama pandemi? Oke, ini agak luas ya. Luas ini dan ada administratifnya juga ya pertanyaannya. Jadi mungkin kalau yang seperti ini ya, jadi pada anak kebutuhan khusus selama masa pandemi seperti tadi ya. Jadi kita bukannya kemudian tidak ke rumah sakit sama sekali ya, tidak. Ada hal-hal yang memang kita harus tetap menuju ke rumah sakit, tapi dengan catatan rumah sakit yang sudah memang baik layanannya, sudah memisahkan zonasinya sehingga aman untuk pasien ya. Kemudian pasien juga tadi seperti tadi kita punya modifikasi layanan. Kalau orang tua kesulitan ke rumah sakit, bisa kok pakai telemedicine. Harapannya semoga fasilitas kesehatannya juga mensupport adanya misalnya telehealth atau telemedicine. Kemudian program seperti tadi, programnya bisa didiskusikan Bu. Jadi memang untuk program setiap anak yang sifatnya kan individual ya. Jadi didiskusikan outcome-nya mau apa sih? Jadi kalau bikin terapi itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangan yang terlalu berat tapi di jangka pendek kan itu tidak bisa. Jadi kadang-kadang orang tua itu langsung targetnya anak saya tapi nggak ngomong-ngomong ya. Padahal berbicara bahasa ekspresif itu paling lama biasanya kalau kita melakukan intervensi. Jadi harus tahapnya yang sederhana dulu, datang bisa salaman aja udah bagus. Nah itu nanti diaplikasikan di kegiatan di rumah misalnya seperti itu. Ya menyapa, bertatap mata, cari yang sederhana-sederhana dulu dan itu tolong didiskusikan dengan tim klinisinya. Ya dan biasanya ada dokter anak, dokter rehab medis, kemudian ada psikologi dan lain sebagainya ya. Terus kalau untuk jaminan kesehatan, karena kita hampir mayoritas sekarang semuanya kayaknya diusahakan oleh pemerintah itu pakai jaminan kesehatan BPJS. Jadi memang itu nanti tergantung dari cakupan BPJS yang dilakukan oleh pemerintah atau dari orang tua itu sendiri yang mendaftarkan secara mandiri misalnya ya. Kalau menurut saya seperti itu, tetapi yang tidak tercover dengan BPJS pun biasanya bisa di-cover oleh jaminan jam kesos ya kalau nggak salah. Tapi walaupun ada tapi tiap daerah berbeda-beda Ibu gitu. Jadi jangan putus asa, mungkin diskusikan dengan dinas-dinas terkait karena seperti kita pun seringkali audiensi ya sama dinas kesehatan dengan BPJS gitu. Jadi selalu seperti itu gitu ya. Mungkin itu ya. Oke. Jadi sudah ya saya rasa cukup jelas untuk jaminan. Ada pertanyaan buat ya. Bu Anis nih. Nah, ini ada pertanyaan buat Bu Anis ini. Ini dari Edgar di Mergangsan. Ini ya. Ini bagaimana caranya masuk komunitas WKCP? Nah, ini nih menarik ini. Monggo Bu Anis silakan. Jadi komunitas WKCP itu kan bersifat terbuka nggak ada modal yang harus punya kartu anggota gitu. Jadi monggo silahkan kalau mau bergabung nanti Ibu bisa menghubungi salah satu nomor pengurus begitu untuk dimasukkan ke grup. Kebetulan kami ada grup WA, ada grup Telegram, ada grup Facebook, ada IG juga. Cuma kalau yang grup WA itu yang paling aktif grup WA. Nah grup WA-nya ini real time soalnya kayak antri. Biasanya sudah 257, kita kasih slot 1 kadang-kadang kalau ada yang butuh masuk
pembicara begitu, kita memang kasih slot 1 begitu. Nah, nanti Ibu bisa menghubungi salah satu pengurus, tapi saya nggak hafal nomor pengurus. Nomor pengurusnya. Berarti nomor Bu Anis saja. Bu Anis Saya aja, coba- Bu Anis aja kalau gitu. Hafal nomor saya, nomor suami saya aja saya nggak hafal Dok. Saya sudah ada phone book sekarang, Bu. Saya nomor istri saya juga nggak hafal. Jadi mungkin nanti bisa di situ nggih, bisa kontak ke saya, nanti saya bisa kasih nomornya pengurus yang lain juga. 0817 545 9689. Nah, itu Bisa nomornya ada di WA. teksnya ya. Apa nanti bisa WA? Berapa tadi, Bu? 96. 0817 545 9689. 689. Nomor jadul sekali Dok. Oh iya, nomor saya lebih jadul, Bu. Saya Oh, iya. digitnya lebih kecil lagi. Saya cuma 10 digit. Ya. Digitnya. Jadi kalau nanti putra ibu itu, jadi kami ada dua yang kalau nanti putranya masih kecil kita bisa masukkan ke komunitas orang tua. Kalau putranya sudah besar bisa beraktivitas dan memiliki kognitif yang bagus, kita nanti bisa gabung di WKCP YOT. Jadi kita ada WKCP YOT yang itu memang teman-teman cerebral palsy yang remaja dan dewasa, gitu. Dan nanti di situ memang ada program-program. Sekarang kita sedang ada program dimulai di bulan awal pertengahan Maret ini, kita dapat hibah dari Global Reliance Funds gitu, dari London. GRF ya. Ya, Kemarin DRF, sekarang GRF. GRF sekarang dapat. Ya. Pokoknya ada F-nya, Bu. Iya, Foundation biasanya soalnya lah. Itu. Foundation Orphan. Oke, ini cukup untuk jawaban buat ini ya, kemudian buat Pak Edgar tadi. Kemudian ini ada satu lagi. Assalamualaikum, saya Agung dari Lombok, punya keponakan ABK di situasi normal, dia dan anak-anak kebutuhan khusus umumnya punya jadwal fisioterapi, cek lab, konsultasi dokter. Tapi setahun ini terbatas sekali karena efek social distancing. Nah, pertanyaannya, bagaimana Dok cara kita menciptakan rumah sebagai tempat terapi yang aman dan menyenangkan supaya status kesehatan ABK tetap prima dengan segala keterbatasan yang dimiliki pada kondisi tersebut? Terima kasih. Monggo, Dr. Adi. Ya, jadi seperti tadi kita diskusikan, Ibu siapa nih? Pak Agung. Pak Agung dari Lombok ya. Jadi intinya sebenarnya tempat terapi dalam kondisi situasi pandemi seperti ini, rumah itu memang jadi tempat salah satu terapi yang paling memungkinkan ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi anaknya juga ya. Contoh kalau pada anak mungkin dengan kondisi cerebral palsy, untuk melakukan tata laksananya utamanya kan fokusnya pada spastisitas, kemudian pada perbaikan fungsi ya dari masing-masing fungsi tubuh gitu ya, supaya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Maka orientasi yang paling penting fokusnya adalah memang tadi orang tua harus melihat cara terapis melakukan terapi pada anak, kemudian dilakukan di rumah. Karena sebenarnya terapi itu kalau di luar negeri semacam kayak fisioterapi itu cukup sering ya, walaupun tidak eksesif terlalu berlebihan, seminggu bisa 3 kali dalam seminggu ya. Tetapi kalau di Indonesia mungkin karena terbatas juga, ke rumah sakit juga kesulitan juga, atau terapisnya juga kurang, jadwalnya padat, rata-rata penuh, sehingga kadang hanya seminggu sekali atau 2 kali. Nah ini pentingnya orang tua mengetahui juga cara melakukan terapi pada anak itu di rumah dengan bimbingan terapisnya. Begitu ya. Terus kalau pada anak bukan seperti tadi saya lihat kan ada kolam renang itu. Nggak mesti punya kolam renang sih, beli aja kalau pada anak yang bayi Pak Mandi kecil. juga bisa itu ya? Iya, kalau Pak Mandi saya juga lebih bisa. cenderung ke pasien saya ada yang gangguan tumbuh kembang, kemudian ada delay ya dari sesuai milestone-nya ada delay. Lihat kalau pada anak yang sudah bisa angkat kepala, saya suka menyarankan orang tua kalau kesulitan fisioterapi ke rumah sakit boleh ditambah kok di rumah ya. Dia melakukan fisioterapi yang bisa diajarkan dari fisioterapisnya, kemudian ditambah berenang. Renang itu menyenangkan, jadi suruh beli ember kalau saya. Tapi yang Ember anak yang besar kecil, itu ya, yang besar ya. kalau anak besar kan nggak bisa masuk ember gitu ya. Anak bayi-bayi itu loh yang di bawah setahun, suruh beli ember tinggi, kasih mainan, terus kasih ban. Sudah, dia nanti akan memperbaiki fungsi-fungsi untuk memperbaiki spastisitas, aktivitasnya, motoriknya jadi lebih baik, dan dia Sensoriknya juga fun. ikut ya, Dokter Adi Dan ya? sensoriknya, juga, karena kan ada bersentuhan sentuhan dengan ini ya, air, sentuhan ada air. gelombang ombak ya, berusaha menyentuh mainan. Jadi kalau
terapi untuk anak selalu multisensorik, nggak bisa hanya satu tok. Selalu multisensorik, ada bermain, kena sentuh, gerakan, suara, gitu ya. Jadi selalu seperti itu. Nah, terus kalau untuk anak lain yang misalnya dengan gangguan perilaku, gangguan perkembangan, gangguan perilaku lah ya gitu. Gangguan perilaku kan berarti anak bisa jalan sebenarnya, cuma perilakunya ada masalah. Nah, itu kita sesuaikan kondisi rumah. Misalnya rumah harus tertata dengan baik. Pada anak gangguan pemusatan perhatian nggak bisa dia tinggal di rumah yang acak-adul, itu nggak bisa. Jadi orang tuanya harus menyiapkan, ini loh kamarmu, ini aktivitasmu sehari-hari harus jelas. Aktivitasnya dibuat jelas, tempat naruh mainan di mana, pojok belajar di mana, tempat belajarmu di mana. Itu harus sesuai seperti itu. Mungkin itu ya. Iya, oke. Saya menambahkan sedikit Monggo, cerita ya. silakan. Ya. Jadi cerita tentang mainan di air begitu Dok. Jadi WKCP itu kan sebelum masa pandemi ada pernah kerjasama dengan salah satu dosen akademi fisioterapi untuk melatih orang tua menerapi anaknya di Air kolam ya, renang. oke. Ya, kemudian kita latih juga relawan kita. Nah, ada cerita yang cukup bagus begitu dari salah satu orang tua ketika dia mengikuti program itu 10 kali. Saat itu dijadwalkan 10 kali pertemuan, kemudian dibantu dengan relawan, tapi orang tua harus ikut nyemplung. Jadi orang tua harus ikut nyemplung. Saat itu kita pinjemnya di UNJ, kolam renang UNJ. Ya. Gitu. Jadi kalau datang anak-anak yang lainnya, saudaranya biasanya juga ikut begitu. Jadi mungkin senang ya di situ. Nah, ada satu anak yang dia itu dulu itu jalannya nyun sewu melompat kayak kodok begitu pakai kakinya. Nah, setelah 10 kali itu dia mengalami perbaikan. Jadi dia sudah mulai bisa didetah dan anaknya sekarang sudah mulai bisa berjalan, tidak baik sih, bukan jelek juga, Tapi mandiri. tapi sudah bisa berjalan beberapa langkah 3 meter begitu berhenti begitu. Dan Berarti perbaikan ya. iya, ada perbaikan dan ternyata memang ada kondisi di mana ketika anak itu tidak bisa diterapi mengalami perkembangan yang cukup lambat ketika terapi di rumah sakit atau di darat. Nah, itu di udara susah. ternyata itu lebih baik ketika di air. Nah, akhirnya dia melanjutkan sendiri, dia sering ke kolam renang. Karena kan ibunya sudah diajari. Anakmu ini diajari apa? Nah, gitu. Jadi seperti itu. Itu menurut saya seperti yang tadi dikatakan Dokter Ade, luar biasa terapi di air. Cukup itu. ideal ya, maksudnya banyak Pak yang bisa kita lakukan, di rumah sendiri. Tidak harus dengan modal besar dan sebagainya. Gitu. Terus selalu dikaitkan sama kegiatan sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya hal yang sederhana lah, biasakan anak kalau udah usia 2 tahun tuh ya anak dibiasakan untuk memilih. Jadi mulai mau pilih mau makan apa. Jadi jangan dibiasakan tuh ibu-ibu biasanya gendang rampung cepet gitu kan, siapin nasi lauk udah makan, nggak boleh gitu. Pilih mau telur apa mau ayam. Baju juga gitu, mau yang panjang apa pendek, itu karena belajar. Oh panjang tuh seperti ini, pendek itu seperti ini. Mau yang pakai baju warna merah atau kuning, nah, dia belajar oh ini merah ini kuning, nah gitu. Terus dilihatkan multisensorik itu seperti ini. Mengajarkan misalnya pisang, kita kalau ngajarin ini warna kuning nggak ngerti anak itu. Kuning emang apa kuning? Harus ada padannya, harus ada pisang. Pisang warnanya hijau kayak daun atau kayak pohon. Terus dimakan manis ya. Jadi dia belajar ini kuning, ini pisang, rasanya manis gitu ya. Dan real ya Dok ya. Real. Dia tidak bisa pakai cuma kalau sampai 2 tahun itu kesulitan. Dia harus full dimensi ya. 2 dimensi agak kesulitan sehingga makanya bisa diraba, dipegang gitu. Ya, makanya bermain apa tuh? Gadget itu nggak dianjurkan sama sekali. Kalau visual itu memang ini ya lebih menarik buat anak-anak sebenarnya dari awal. Tapi dia jadi pasif. Tapi jadi dia hipereksesif yang lain, hiperstimulasi untuk visual, yang lainnya jadi tidak. Saya pernah punya pengalaman gini. Jadi pernah di komunitas itu ya anak-anak dengan hiperaktivitas dan autisme. Terus saya pernah disuruh ngisi materi di sana. Nah itu kelihatan banget waktu itu. Anak-anaknya kan lari-lari dari pendopo. Wah, nggak karu-karuan itu. Iya baik sekali visualnya biasanya. Terus dari ini, kita pasang laptop, tahu-tahu kita selalu lupin-lupin. Semuanya duduk diam. Langsung duduk diam. Iya, anteng. Nggak ada yang ngomong lagi. Artinya sekuat itu kemampuannya. Jadi sebenarnya untuk gadget yang tapi untuk pendidikannya yang terarah itu sebenarnya bisa kita pakai tapi ada pembatasan durasi waktu tertentu sama pendampingan begitu, karena beberapa anak memang dia pintarnya di visual. Jadi makanya saya bilang itu kita tidak bisa potong setiap anak itu tailor made.
gitu. Kita harus lihat ini anak pinternya mana. Oh, visualnya bagus, oh pendengarannya bagus gitu Ada misalnya. maksimal pembatasan berapa menit? Kalau dari AP kan memang kita sebenarnya pada anak usia sampai 2 tahun tidak disarankan untuk lihat Penggunaan, ya. menggunakan terpapar LCD atau gadget ya. Itu harus dengan pendampingan sekali orang tua. Kalau di atas 2 tahun hanya boleh 1 jam. Yang boleh video call karena interaksi belajar gitu. Tapi kalau anak mungkin dengan kebutuhan khusus seperti autis dan lain sebagainya, di luar negeri ada pemakaian juga penggunaan gadget tapi khusus untuk bermain, tapi itu harus pendampingan karena dia visualnya bagus ya. Oke, menarik sekali nih. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin, ini saya rasa pertanyaan ini buat kedua narasumber nih, dua-duanya. Kedua narasumber ini nanti ada. Saya kira 3. Ini saya rasa ada versi saintifiknya, ada versi realnya. Ada gangguan pendengaran nggak? Kalau gangguan pendengaran dokter Boni soalnya. Anak saya dulu pernah menyekolahkan anak saya di TK Inklusi. Sekolah tersebut terkenal dengan tagline inklusinya. Pas saya mau bertanya untuk masukkan anak saya ke sana, waktu itu kepala sekolah bilang ke saya dengan nada halus bahwa intinya anak SIP itu butuh lebih banyak terapi daripada sekolah. Nah itu si orang tua merasa sedih, kemudian kejadian ini tidak cuma saya yang alami. Nah pertanyaannya adalah, apakah anak SIP tidak bisa sekolah ke sekolah inklusi dan bagaimana mendapatkan segala sesuatu info sekolah bagi anak-anak SIP? Karena saya sering mendapatkan pertanyaan dari ibu dengan anak SIP yang merasa kesusahan dalam mencari info untuk sekolah anak mereka. Ya. Nah ini monggo, mau dokter Adi dulu apa Bu Anis dulu? Bu Anis dulu boleh. Oke, saya dulu boleh. Mana tadi pertanyaannya, lihat ke PA-nya. Lihat yang lebih kelasnya Enggak. Jadi begini Bu, seperti tadi saya bikin ada kayak semacam timeline ya. Jadi ketika anak masuk usia sekolah itu berarti 7 tahun ya. Cuma kadang-kadang ada yang masukin umur 5,5, 6 tahun, paling bagus 7 tahun sebenarnya. Jadi tergantung tiap anak berbeda-beda sih ya. Tapi kalau usia sudah masuk di 6-7 tahun, biasanya saya di usia 5-6 tahun pun sudah mulai tes IQ ya. Gitu, karena anak SIP seperti tadi Ibu bilang itu kan ada disabilitas fisik, tapi hampir 50% anak cerebral palsy itu punya disabilitas yang lain sebenarnya. Jadi mungkin dia ada gangguan yang lain, itu harus benar-benar ketemu sama dokternya, diases ulang, pendengarannya ada masalah nggak, penglihatan ada masalah tidak, kemudian kognitifnya seperti apa, sehingga dengan tes kognitif ya dan fungsi adaptif kita bisa tahu anak ini bisa masuk sekolah inklusi atau tidak gitu ya. Karena memang ada syaratnya berarti ya. Nggak usah anak sipil tapi anak lain pun juga semua kita melakukan pada anak kebutuhan khusus, kita lakukan tes juga sehingga nanti supaya sekolahnya itu tepat, jangan sampai nanti masuk ke sekolahnya itu nggak support dengan kondisi kebutuhan dia, anak. Saya pernah punya pasien yang bukan anak sipil malahan ya. Jadi memang dengan anak dengan kesulitan belajar dan GPPH agak berat, sehingga itu benar-benar lingkungan sekolahnya tidak support. Akhirnya saya minta cari sekolah yang support, gitu. Karena yang menjalani itu anaknya, bukan orang tuanya. Stres dari anaknya, hati-hati itu bisa nanti anak itu bisa merasa stres dan saya punya presentasi lain cuma babak yang lain itu panjang lagi ya. Itu kalau stres itu nanti dia masalahnya di developmental, brain developmentalnya terganggu, bahkan sampai dengan volumenya pun nanti akan bisa berkurang dan lain sebagainya ya. Jadi regresi perkembangan dan lain sebagainya. Jadi nanti saran saya memang sebenarnya inklusi itu sekolah inklusi harusnya ramah ya, ramah terbuka, tapi dia sebenarnya juga punya keterbatasan Bu. Jadi kadang satu anak dengan kebutuhan khusus harusnya didampingi dengan satu guru loh harusnya. Iya, idealnya begitu ya. Tapi mungkin karena banyak dan tidak support ke situ sehingga mungkin ada keterbatasan gitu. Jadi jangan putus asa sih kalau menurut saya, jangan sedih ya, karena saya tahu ibu dengan anak kebutuhan khusus itu banyak sedihnya, tapi luar biasa sabarnya dan hebat. Jadi orang tua lain seharusnya yang mempunyai anak tapi tidak berkebutuhan khusus harusnya bisa, kalau mengeluh jadi kok saya mengeluh sih, ibu yang ini aja nggak ngeluh gitu. Jadi harus lebih kuat. Jadi ibu yang tadi dengan anak SIPI jangan putus asa, diskusikan lagi, cari sekolah yang sesuai. Mungkin informasi itu yang kadang kita nggak dapat ya. Jadi perlu mungkin kalau misalnya bagus lagi kalau kami sih di RSA bikin semacam tempat untuk rujukan fisioterapi mana saja. Cuma mungkin kita bisa kembangkan juga Pak Boni ya, sekolah khusus yang bisa terima informasi untuk orang tua, nanti coba kita buat. Tapi ini kalau untuk di luar Jogja, monggo nanti diskusikan dengan dinas
pendidikan mestinya Dinas pendidikan, ya. dinas sosial ya. Ya. Jadi mungkin multi ini ya, Ya, multi departemen informasinya ya. ya betul. Heeh. Terus apa lagi? Monggo dari Bu Anis mau nambahkan yang masalah tadi nomor 5 tadi. Berarti mau diselesaikan dulu? Enggak, aku sudah Oh, sudah. sudah cukup. Siapa tahu ada pengalaman kalau dari Bu Iya. Anis nih. Kalau ini saya nggak tahu dari mana ya, asalnya dari mana begitu. Kalau dari Jogja, kebetulan kami ketika audiensi ke dinas-dinas begitu, beberapa di kota, misalnya di kota itu punya unit layanan disabilitas. Oke. Jadi kalau kemudian anaknya tidak bisa ditolak atau kemudian ada kesulitan masuk ke sekolah inklusi, bisa kemudian datang ke sana untuk dibantu. Artinya mungkin di sana kalau memang betul-betul tidak bisa, nanti arahnya kemana sih begitu. Nah, Jadi yang sesuai ada- ya, iya, yang sesuai. ada. Jadi sudah ada kayak call centernya Iya, ya. begitu. Kalau kemudian di DIY sendiri kan juga ada komite disabilitas begitu ya. Nanti mungkin bisa konsultasi ke sana. Aku sebaiknya kemana begitu. Nah, mestinya kalau setiap dinas itu ada webnya, Iya. sekolah-sekolah mana yang Betul. inklusi Iya. begitu. Jadi dia punya informasinya Iya, utama ya. Cuma kalau saya di daerah lain, saya itu kurang paham Ibu. Kalau daerah lain seperti apa itu saya kurang paham. Ketika kami bahkan ke dinas, ada satu dinas yang cukup bagus ketika kami audiensi, bahkan sampai bilang begini, kalau ada yang menolak laporkan aja ke kami, gitu ya, sampai seperti itu. Artinya mereka itu cukup terbuka, begitu. Nah, kalau ibu di daerah di luar Jogja, ibu bisa datang ke dinas pendidikan, kemudian mengkomunikasikan ke dinas bahwa kondisinya anak seperti ini, ingin sekolah di inklusi. Mungkin ada saran, saya harus konsultasi kemana begitu. Jadi dikasih info nanti Iya, ya daftar dikasih sekolahnya info. ya. Saya kira juga dinas juga tidak akan serta-merta menutup informasi ya, mesti kan kemudian ada solusi untuk itu begitu. Oke. Ini sayangnya pertanyaan ini tidak ada identitasnya ya. Kalau ada nanti mungkin bisa buat WKCP di cabang tempat Ibu berada ini nanti. Nah, mungkin Nah, bisa jadi artinya nanti Bisa kasih cabang-cabang, kita nggak cabang-cabangan. Justru kemudian dulu itu ada yang pernah datang ke kami, Bu, kita mau buat cabang di Surabaya, pernah saat itu di Surabaya sama di Padang. Terus kita justru sarankan buat sendiri di sana, kumpulkan orang tua, karena justru dengan buat sendiri unsur lokalnya itu dapat. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman itu yang tahu kondisi lokal Ya, itu persoalannya seperti apa. Betul. Jadi nyantelnya ke dinas mana, mau minta bantuannya kemana, ke dinas mana itu lebih paham mudah ya. begitu. Iya, begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Lisa Prianti dari Kulon Progo. Ini mau bertanya, ini spesifik nih sama Dokter Ade. Bagaimana penanganan anak CP selama pandemi tidak terapi dan sekarang pola tidurnya ngacak-ngacak, siang jadi malam, malam jadi siang. Nah, ini kayaknya enggak gitu, anak saya juga kayak gitu. Iya. Itu ada bab lagi itu untuk presentasi itu sebenarnya tentang masalah tidur ya. Cuma nggak saya cantumkan karena udah 20 slide tadi itu. Jadi memang gara-gara pandemi itu memang laporan dari seluruh dunia ya, nggak usah di Eropa, Amerika, di Asia pun itu, dan Indonesia pun memang waktu tidurnya itu jadi berubah. Jadi mulai tidurnya lebih malam, bangunnya lebih siang, sama akhirnya perubahan mood sama inatensi itu efek belakangnya. Jadi yang benar sih sebenarnya karena mungkin boring ya, jadi dan orang tua banyak yang sudah pegang gadget juga ya, saya lihat. Jadi anak itu sebenarnya prosesnya kan cuma niru. Kalau dia lihat orang tuanya yang dipegang itu gadget terus, maka anak itu akan mikir, oh itu benda yang memang harus saya tiru gitu loh. Jadi memang yang benar tuh orang tuanya diperbaikin dulu, terus ada aturan main. Jadi di AAP pun merekomendasikan untuk pemakaian gadget pun pada anak usia yang sekolah, dia harus boleh pakai. Kalau untuk usia sekolah loh ya, dia boleh pakai tapi tidak boleh mengganggu daily activity-nya sama merubah mood atau perubahan perilaku. Kuncinya dua itu. Jadi nggak boleh sampai merubah, sampai ketagihan, megang terus HP, misalnya gadget terus, sama tidak merubah pola tidur, sama tidak merubah perilakunya. Jadi itu masih diperbolehkan, tapi harus ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh main HP, ada waktu-waktu tertentu yang di tempat tertentu yang tidak boleh pegang gadget atau HP. Contoh makan, di ruang makan stop, gadget nggak boleh tuh, Pak Boni nggak boleh loh ya. Iya. Kalau dulu ngobrol, makan itu waktunya ngobrol,
sama anak. Gadgetnya nanti dulu. Terus di tempat tidur emang nggak boleh pegang gadget, itu yang susah memang. Nah, ya. Ya kadang-kadang susah, apalagi dokter nggak mungkin nggak ada gadget di sebelah, karena kalau ada on call, ada pasien jelek lah, itu susah juga. Belum Contohnya pasiennya maksudnya WA ya. Itu kan klik malam-malam. ya. Tapi itu prinsip-prinsip utamanya. Jadi pada apalagi anak kebutuhan khusus jangan dikasih sebelum tidur di kamarnya dikasih HP, dikasih TV kalau bisa ya gitu. Jadi karena itu harus ada sleep hygiene. Sleep hygiene itu dia boleh membaca nggak apa-apa, beraktivitas lain boleh, tetapi tidak bermain HP. Lampunya juga sudah mulai diredupkan gitu ya. Jadi biar supaya dia tahu ini siang, ini malam. Malam itu kamu tidur, siang itu kamu aktivitas. Di Al-Quran juga gitu kan, diciptakan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat ya. Dah mungkin itu ya. Oke, ini kita lanjutkan. Tapi satu lagi, kalau anak kebutuhan khusus tapi terus pola tidurnya bermasalah sekali sampai mengganggu perilaku jadi berlebihan, harus periksakan ke dokter. Karena ada sendiri. Mungkin ada yang lain ya. Ada yang harus diterapi. Gitu ya. Boleh saya ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, ini dari Puji dari Gunung Kidul. Nah, ini sepertinya mungkin diawali dengan Bu Anis dulu nih, karena ini tadi sempat terangkat ini. Bagaimana cara menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan yang sering menganggap anak SIP adalah anak yang harus dijauhi. Karena mereka merasa takut tertular melalui air liur anak tersebut yang mengalami drooling ya. Kami sering mengalami bullying di lingkungan kami. Bahkan petugas puskesmas menulis datanya itu bukan cerebral palsy tapi keterbelakangan mental. Padahal anak saya bisa berpikir dan seperti anak non difabel. Nah ini monggo nih dari pengalamannya pripun nih Bu Anis. Ya pengalaman dari temuan ini ya, berkaitan dengan buku ini misalnya. Makanya kemudian di salah satu rekomendasi kita untuk pemerintah tadi yang poin nomor berapa ya? Saya agak lupa, itu ada kebijakan untuk penyiapan lingkungan dan edukasi untuk lingkungan itu menjadi penting begitu. Nah, edukasi untuk lingkungan itu sebenarnya bisa diawali dari kita. Dari kita orang tua begitu. Saya mengalami sendiri dulu ketika almarhum anak saya masih begitu, saya kadang-kadang kalau ditanya anakmu kenapa, itu saya kadang-kadang udah sensitif duluan begitu. Awal-awal itu saya sensitif duluan begitu. Tapi lama-lama mulai bisa menerangkan anak saya begini, ini nggak apa-apa begitu. Nah, itu memang dibutuhkan orang tua juga yang bisa memberikan edukasi ke orang di sekitar, orang yang bertanya. Justru kalau teman saya, salah satu teman saya itu pengurus WKCP juga, dia kalau anaknya dipandangi, itu didekati. Kenapa mau kenalan? Ini kakak, namanya ini, begitu. Ini sakit, sakit cerebral palsy, begitu. Jadi nanti dia menerangkan. Justru dari situ nanti dia yang akan ini sendiri, akan merasa oh begitu ya. Terus habis itu justru dapat teredukasi begitu. Jadi kalau dia anaknya dibawa ke mall, itu dipandangi, dia justru deketi kemudian ditanya kenapa anak saya seperti ini. Jadi dia belum sampai bertanya, dia sudah menerangkan. Itu salah satu triknya begitu. Nah kemudian untuk bahkan petugas puskesmas sendiri, nah ini yang memang intervensi pemerintah untuk memberikan gambaran tentang tentang anak-anak berkebutuhan khusus itu menjadi penting. Gitu. Bahkan bukan hanya di puskesmas ya, di sekolah kadang-kadang seperti itu. Tidak bisa, ini sebenarnya anak apa sih, cerebral palsy, anak apa, anak autis anak apa, begitu. Nah itu memang sebaiknya pemerintah memberikan edukasi untuk pegawainya, begitu, ASN-nya, begitu. Jadi kalau di pemerintah kota itu ada kayak kayak kegiatan untuk meningkatkan kapasitas di guru-guru inklusi gitu ya. Ada anggaran untuk itu. Nah, di situ nanti mereka akan mendapatkan edukasi tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau tips saya sih memang pada akhirnya seperti itu, dimulai dari kita yang mengedukasi. Justru dari orang tua ya, Bu. Dari orang tua, karena kan kalau kita mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, kadang-kadang kalau kita melihat dari sudut pandang, kadang-kadang kita berpikir begini, Dok. Kita melihat sesuatu yang aneh aja kita ngeliatin terus gitu ya. Kita kan juga seperti itu. Kayak saya misalnya rambutnya kuning sering dilihatin orang ya. Ini orang saya aja dia ini orang apa bukan ini? Dia biar dilihatin kalau dokter kalau di masa dokter sedang ke mall ke apa mungkin nggak akan dilihatin, tapi begitu saya masuk ruang praktek itu kan pada dilihatin apa jadi ketika dokter menangani pasiennya baru, mungkin pasien
pasiennya kan ngeliatin terus, ini dokter tenanan orang. Betul, memang ya. Curhat. Tenanan orang. Curhat sebenarnya. Dokter ini jangan GR. Jadi seperti itu, dan artinya kita melihat dari sudut pandang orang lain, mungkin juga akan kita ketika melihat sesuatu yang aneh juga kita kan seperti Iya, itu. Nah, betul, akan lebih betul. baik kalau kemudian kita yang nyamperin duluan dengan dengan lembut begitu. Nah, justru nanti itu akan Malah kena ya itu Iya, ya istilahnya. Ya. akan membuat Akhirnya orang malah itu kena. menjadi oh iya, Heeh. ternyata justru saya harus peduli dengan anak-anak seperti itu. Nathan, Dok. Oke, nah Bu Ade mau, Dokter Ade mau nambahin? Sudah, Nggak? sudah. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Treatment untuk anak CP dengan drooling apakah bisa dilakukan perawat di RSA? Saya rasa bisa ya, betul ya? Bisa. Jadi Bisa. jadi kalau drooling itu memang kan berarti bahasa ininya apa ya? Ngeces ya. Ngileran. Nah, ngileran. Jadi ngileran itu atau drooling itu sebenarnya bisa mekanismenya memang dia produksi air liurnya berlebih atau oral motornya yang tidak baik. Kalau pada anak cerebral palsy biasanya oral motornya yang tidak baik. Apakah dia spastisitas atau oral motor anggota dalam hal menelan ya. Harusnya kan air ludah itu setiap sekian detik dia Tertelan ya. tertelan gitu. Jadi karena oral motornya tidak baik sehingga proses menelannya terganggu Malah gitu. keluar. Atau spastik ya pada saya punya pasien yang sangat spastik sekali di daerah ini sehingga proses untuk refleks hisapnya pun dia tidak ada. Nah, ini yang memang harus dilakukan fisioterapi sedini mungkin. Bahkan kalau di center-center lain bisa dilakukan injeksi botox sebenarnya, tapi sayangnya kaku ya, biar jadi ya, nggak kaku sayangnya di RSA belum ada. Ada juga terapi mungkin di rehab medis ya, pakai splinting gitu ya. Tetapi prinsipnya semua kondisi seperti itu, tadi juga sempat ada pertanyaan yang kondisinya drooling, dibilang CP, tapi dibilangnya disabilitas intelektual gitu. Nah, itu memang harus periksa Ibu, periksa ke dokter ya. Kalau saya dokter tumbuh kembang, nanti kita kerjasama sama rehab medis untuk tata laksana untuk droolingnya. Tapi harus ditegakkan dulu diagnosisnya apa gitu. Jadi droolingnya karena apa gitu. Jadi memang itu saran saya, kita mau bilang cerebral palsy pun itu harus di-assess loh gitu. Jadi nggak bisa betul atau enggak ya? atau karena itu saja mungkin atau sindrom, yang lain? mungkin Ya, ada betul, sindrom. betul. Sindrom dikiranya ini cerebral palsy misalnya. Ini disabilitas intelektual dikiranya cerebral palsy, tidak, karena definisi cerebral palsy berbeda. Harus ada perubahan postur ya dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Oke, nah ini apakah bisa pesan terapi dan pesan kursi CP di RSA UGM? Ini saya rasa bisa, cuma bisa. menghubungi timnya Dokter Guritno ini ya, timnya rehabilitasi medis. Kita punya prostetik ortotik ya. Ya, ortotik prostetik ya. Prostetik ortotik itu. Nah, ini berikutnya sendiri. Ini berikutnya ada Bu Reni Indrawati dari BKCP juga. Halo Bu Reni. Halo, ini mau share bagaimana sekolah selama pandemi bila diizinkan. Ini sharing langsung bisa ya? Bisa. Oke, kita coba kita sharekan aja nih. Dari Bu Reni ya. Halo, silakan Ibu Reni. Selamat pagi. Siang, Ding, sorry. Siang. Halo, kedengaran suaranya? Silakan Bu Reni. Kedengaran ya? Suaranya belum keluar. Halo, kedengaran? Sini ya. Kedengaran nggak ya? Oke, suaranya sudah keluar. Oh, oke. Selamat pagi, Dokter Ade. Selamat pagi, Bu Anis. Ya, halo. Ketemu. Nggak, saya cuma mau sharing aja karena tadi lihat dari beberapa pertanyaan orang tua, mungkin sedikit sharing aja bagaimana pengalaman Adnan dalam mencari sekolah. Kalau Adnan kan kebetulan CP dan memang sudah ada juga untuk diagnosa akademiknya ya, memang ada gangguan intelektual juga dari psikolog gitu. Nah, kebetulan kalau dulu pengalaman dulu ya, karena kan beberapa orang tua memang ditolak DSLB misalnya. Saya juga mengalami itu, jadi begitu mau, karena kebetulan dari terapis itu menyarankan, oh ini sudah mulai bisa jalan waktu dulu Adnan, lebih baik dikombinasikan dengan sekolah, dengan kegiatan aktivitas yang akan mendukung fungsionalnya. Makanya kemudian saya mencari sekolah. Kebetulan saat itu Adnan memang belum bisa diam karena baru dia bisa jalan, jadi dia mengeksplor kemana-mana. Nah kebetulan memang di SLB saat itu sama psikolognya, oh ini nggak bisa, harus terapi dulu. Padahal dari terapi saya maunya dia sudah mulai sekolah kayak gitu, karena untuk membiasakan behaviornya dia jadi meniru menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, karena ditolak di SLB ya sudah, kemudian saya mencari sekolah yang lain. Nah, pada saat mencari sekolah itu saya bicara dengan sekolah itu terus terang, kondisi anak saya begini, kemampuan dia saat ini cuma segini, bagaimana
apakah sekolah ini bisa menerima, apa yang bisa saya kerjasamakan sebagai orang tua. Nah, jadi keterbukaan orang tua di awal itu menjadi sangat penting. Tapi memang waktu itu saya, karena di SLB negeri sudah ditolak, saya langsung berpikirnya, kalau SLB saja ditolak, saya kebetulan pada saat itu ya, saya tidak berpikir untuk mencari ke negeri, SD negeri kayak gitu. Meskipun sebenarnya ada SD negeri yang dekat sekali dengan rumah saya, 5 menit jalan kaki sampai. Tapi saya mencari memang langsung swasta yang kira-kira bisa mendukung. Jadi kebetulan kalau saat itu karena jalannya masih kurang baik, jadi saya mencari kontur sekolah yang akan membantu perkembangan fisiknya dia untuk jalan. Jadi saya mencarinya sekolah alam. Nah, kebetulan sekolah waktu itu juga mendukung, ya, kami menerima Bu, tapi kami jangan dibebani dengan akademik. Iya, saya tahu, saya paham. Saya hanya ingin mengejar bagaimana anak itu bisa bersosialisasi, dia bisa melihat anak lain seusianya dia, itu bagaimana berinteraksi. Nah, itu buat saya penting banget, karena itu tidak akan didapat kalau dia terapi di rumah sakit. Dia akan dapat ketika dalam pergaulan. Nah, kenapa menjadi sekolah inklusi itu esensinya pentingnya di situ. Jadi dia melihat dari pergaulan, karena belum tentu di rumah kondisi sekolah dengan kondisi rumah itu kan pertemanannya akan berbeda, karena anak di rumah sekolahnya juga berbeda. Belum tentu anak di rumah memiliki pemahaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan anak yang memang settingnya menerima anak inklusi, dia sudah lebih bisa menerima anak yang lain. Nah, kemudian selama masa pandemi ini, karena Adnan sudah kelas 6 SD, itu saya, waktu Adnan masih belum pandemi, itu sekolahnya, dulu saya juga ikutin aja, karena memang secara akademik kan memang dianggap tidak mampu, kayak gitu. Nah, kemudian saya menyesuaikan saja kira-kira mana yang Adnan bisa, maka Adnan akan mengikuti. Kalau tidak bisa, guru juga tidak memaksakan. Nah, sampai pada satu titik, itu di kelas 5, temannya sendiri yang protes. Jadi temannya itu bilang, Bu, kenapa Adnan selalu diberikan soal yang berbeda dari kami? Terus gurunya kan bilang, Adnan kan memang butuh proses, Adnan belum tentu bisa mengerjakan soal seperti kalian. Kemudian anak itu berargumen, ya nggak bisa gitu Bu, dia kan juga harus dikasih kesempatan. Biar aja Adnan dikasih soal yang sama, nanti kan ada ibunya yang sebagai pendamping, karena kebetulan saya kan mendampingi sendiri, karena sekolah kan takut dengan adanya kejang epilepsi Adnan itu bisa ambuh setiap saat kalau didampingi orang lain, nanti resiko kayak gitu, atau tiba-tiba ada apa kayak gitu, dan Adnan kan non-verbal. Jadi kalau yang paling paham bahasanya kan adalah orang tuanya sendiri, jadi orang tuanya disuruh sekolah kayak gitulah. Jadi kemudian kata temannya, kan ada ibunya yang bisa membantu bagaimana mengkomunikasikan supaya Adnan itu paham dengan materi yang ada. Dia kan juga harus diberi kesempatan, jangan hanya diberi soal yang sama. Terus kan saya ini, ya juga ya, maksudnya saya sebenarnya di satu sisi, saya memang menerima semua diagnosa dokter, psikolog itu saya terima, kayak gitu. Cuma saya juga merasa, temannya satu kelas itu juga bilang begitu, kayak gitu. Bahkan dengan anaknya dengan gangguan. Jadi mereka selalu, Bu, Adnan belum dapat soal. Bu, Adnan belum dapat buku. Jadi mereka yang ribut, sayanya cuma, ternyata teman-temannya itu perhatian kayak gitu. Dan dia harus mendapatkan hak yang sama seperti teman-temannya. Nah, kemudian pada saat itu, iya, saya kan tugasnya adalah memberikan informasi kepada Adnan. Membantu dia untuk bisa menyerap informasi itu dengan berbagai cara. Nah, nanti biarkan otaknya dia yang menyerap itu, menerima informasi itu, kayak gitu. Nah, akhirnya setelah kelas 5 itu kemudian saya berkomunikasi dengan gurunya, mengubah pola. Jadi kemudian ketika misalnya temannya menghafal tentang saluran pernapasan manusia, temannya menghafal dari hidung sampai paru-paru semua itu, nah atau nanti cukup menghafal 3 misalnya, dari mulut, nanti masuk ke kerongkongan, nanti sampai ke paru-paru, udah yang poin aja, dan dia menunjuk di badannya. Kemudian ketika belajar, saya kemudian karena tidak bisa menggunakan teknologi, kalau di kelas kan sebelum pandemi, itu saya tulis. Jadi nanti ada misalnya apa, pilihannya apa. Jadi saya beri kesempatan karena Adnan nonverbal, jadi saya memberikan sarana, saya nulis di kertas, nanti saya robek, saya kasih pilihan. Supaya dia tetap bisa berpartisipasi. Termasuk juga gurunya nanti menuliskan di papan tulis apa yang bisa ditunjuk oleh Adnan ketika harus menjawab sesuatu. Jadi dia berpartisipasi. Kemudian ketika masa pandemi ini, memang beberapa materi kan guru tidak semuanya bisa live ya, karena sinyal dan sebagainya. Akhirnya kan kirim YouTube, link belajar YouTube. Nah,
dengan link belajar YouTube itu saya memberikan persepsi berbeda pada Adnan bahwa YouTube itu tidak hanya menonton hal-hal yang kamu suka, tapi juga belajar bisa dari YouTube. Nah itu jadi kemudian dia menjadi paham bahwa ketika mau belajar, Adnan sekarang saatnya belajar, maka dia akan langsung refleks menunjuk laptop untuk saya menyalakan laptop dan menghidupkan. Nanti ada materi soal apa dari gurunya. Nah kemudian materi soal itu saya karena guru kan mengirim PDF kayak gitu pilihan ganda. Nah, itu terlalu kecil untuk Adnan mengerjakan dan kemudian menjadi ketergantungan kepada saya karena harus membantu dia untuk menulis. Kemudian saya ganti, saya minta gurunya mengubah itu menjadi PowerPoint. Memang ini jadinya kan ketika kita punya toolsnya ya. Kalau misalnya tidak punya tools, memang kita akhirnya manual menuliskan A, B, C atau apa pilihannya itu saya tuliskan manual kalau sebelum-sebelumnya. Dan semua materi itu saya bacakan. Jadi saya bacakan supaya dia paham, saya ulang kayak gitu. Dan kemudian ketika menjawab, saya berikan pilihan di PowerPoint itu, bacaannya apa aja, pilihannya jawaban apa aja dari yang cuma 2 pilihan, karena dia akan ke distract kalau terlalu banyak, sampai akhirnya bisa 3 pilihan, 5 pilihan, kayak gitu, karena belajar. Buat saya itu bukan materi akademiknya yang saya dapat, tapi adalah kemampuan dia kemudian dari kebiasaan memilih itu, dia kemudian bisa memilih, saya mau pergi, saya mau di rumah aja, saya mau ikut pergi sama bapak, saya mau ikut pergi sama Uma, atau saya cuma stay di rumah sendiri. Itu akhirnya bisa, karena sekarang itu saya kemudian bisa, kamu mau ikut nggak? Uma mau ke pasar. Dia bilang enggak, padahal bapaknya juga nggak ada di rumah. Ya udah, saya tinggal di rumah. Tapi saya bilang nanti saya akan pulang berapa menit lagi, kayak gitu. Itu kira-kira Dok sharingnya. Ya, terima kasih sekali Bu Reni. Wah, ini cukup ini ya, cukup jadi ini pengalaman langsung ya. Jadi artinya mudah-mudahan nanti bagi audiens kita yang hari ini bisa memberikan pencerahan atau paling tidak harus sama persis, tapi ini triknya salah satunya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ini kita teruskan dengan yang terakhir. Kayaknya ada door prize ya, door prize apa? Ini kita pembacaan pemenang ya. Jadi ini kan ceritanya nanti akan ada voucher pulsa yang kita bagikan pada penanya-penanya yang kami pilih. Nah ini pemenangnya adalah pertama adalah Pak Agung dari Lombok, terus Pak Edgar Fahlevi dari Mergangsan, Bu Afifah Nurlaila Desi Wijayanti ini dari tulisan dari YouTube. Kemudian ada Sauki Fata dari Kota Pekalongan, Bu Arin Ika Kristanti dari Rembang, Bu Vera Ibunda Kaisar dari Yogyakarta, dan Bu Lisa, tadi namanya Lisa dan Bu Puji. Oh, di bawah. Bu Lisa Aprianti dari Kulon Progo sama Bu Puji dari Gunung Kidul ya. Jadi ada 8. Nah, nanti ini untuk ininya bisa menghubungi ke Mbak Puri. Ya. Ini di 0899 504 9962. Nanti kita akan kirimkan pulsanya ya, karena ini pandemi jadi door prize-nya pun kita kirim. Tidak langsung didatang kita kirim. Oke. Oke, ini kita resume dulu untuk hari ini ya. Jadi hari ini dari kedua narasumber dan perbincangan kita tadi ya, intinya adalah dalam kondisi pandemi ini, program untuk penanganan anak-anak dengan cerebral palsy itu pertama dia harus visible, jadi memang memungkinkan tailor-made dibuat sendiri-sendiri sesuai dengan anaknya. Kemudian memanfaatkan pembelajaran jarak jauh, telemedicine, dan terutama yang utama adalah family center. Jadi memang tersentra pada keluarga sebisa mungkin sebagai pemeran utamanya. Nah, yang penting nanti sistemnya adalah rutin dan dia sebisa mungkin natural programnya, dan dibuat bersama dengan tim ya. Jadi ada tenaga medis di situ, ada mungkin psikolog dan sebagainya, itu nanti membuat program bersama-sama. Dan sayangnya kalau di negara kita ada kendala itu tadi ya, yang disebutkan Bu Anis tadi, ada kendala ekonomi, kendala kesehatan, dan kendala mobilitas. Nah, inilah PR kita bersama nanti. Kita sama-sama melakukan advokasi juga, kita sama-sama memberikan masukan juga ke pemerintah. Harapannya nanti pemerintah bisa mewujudkan seperti yang diimpikan tadi oleh BKCP ya, CP Center. Nah, jadi supaya nanti pada akhirnya pelayanan minimal di DIY minimal yang bisa kita jangkau saat ini di DIY itu bisa terintegrasi, dan mudah-mudahan daerah lain kalau sampai di DIY berhasil, daerah lain juga bisa berarti. Oke, terima kasih atas atensi sejabat-sejabat dan teman sahabat sehat RSA. Semoga sekali lagi ini dalam rangka ulah HUT RSA yang ke-9
Ya, terima kasih atas kehadiran narasumber berdua ya, Bu Ade dan Bu Anis. Semoga nanti ilmunya barokah dan bisa Amin. bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Sehat selalu kita semua. ya, sekian. Let's close this. 3, 2, 1, go. Yeay.